Setelah menarik jiwanya dari ring, wajah Xiao Yan penuh dengan kegembiraan. Meskipun dia menderita siksaan paling menyakitkan dari jiwanya kali ini, dia juga diberkati oleh kemalangan. Dia secara tidak sengaja menemukan 3 tetes jiwa sumber ki yang sangat berharga. Guru, penghalang jiwamu yang kamu dirikan sesuka hati hampir membunuh muridmu. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, di bawah kekuatan jiwa mantan, yang seluas lautan, jiwanya dari kaisar sejati, tampaknya hanya setetes air, sangat tidak mencolok. Xiao Yan juga menyadari pentingnya kekuatan jiwa untuk dirinya sendiri ketika dia bertarung dengan Lei Ke sebelumnya. Bahkan pembangkit tenaga roh kaisar puncak biasa tidak dapat menahan pukulan jiwa dari ranah kaisar sejati, tetapi untuk kaisar dari tingkat yang lebih tinggi, kuat, kerusakan jiwa kaisar sejati telah banyak melemah. Karena pembudidaya biasa akan melalui proses transformasi jiwa ketika kaisar dipromosikan menjadi kaisar, dan kekuatan jiwa akan sangat diperkuat. Hanya jiwa fantasi dunia lain atau lebih kuat yang bisa membuat mereka cemburu. Saat melawan Thunder Tiger, kerusakan pukulan jiwa seseorang ke yang pertama hampir dapat diabaikan, yang merupakan perbedaan kekuatan jiwa. Dengan benda ini, kekuatan jiwa harus bisa melangkah lebih jauh. Merasakan energi kuat yang terkandung dalam kelahiran jiwa sumber ki, Xiao Yan sangat gembira. Untuk diri saat ini, benda ini tidak kurang dari gulungan keterampilan kekaisaran. Ketika kekuatan jiwa dipulihkan, saya akan pergi ke persekutuan Master Alkimia Kota Lingkong untuk melihatnya. Saya belum berhubungan dengan alkimia selama beberapa hari, dan tangan saya benar-benar gatal. Xiao Yan dalam suasana hati yang baik meregang dan rasa sakit di tubuhnya telah banyak berkurang. Berjalan keluar dari pintu, ada total lebih dari selusin kabin di halaman ini, yang semuanya dihuni oleh anggota geng persatuan. Hari-hari ini Xiao Yan juga telah melihat banyak anggota geng, kebanyakan dari mereka adalah beberapa kaisar atau anggota geng kekuatan rendah Doudi. Alasannya adalah karena banyak orang tidak dapat berkultivasi, mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Xiao Tian sudah mendengar perkenalan Luwu sebelumnya. Area hitam ini terletak di utara kota Lingkong. Ini adalah tempat yang relatif kacau untuk keamanan publik. Ikan dan naga bercampur di sini, dan banyak hal tidak sedap dipandang di kota Lingkong terjadi di sini. Atau untuk menyelesaikan keluhan pribadi, ini jelas merupakan tempat terbaik. Karena itu, beberapa keluarga besar di kota berniat untuk menyusup ke tempat ini, sepenuhnya menyatukan tempat ini, dan menjadi kaisar bawah tanah di wilayah hitam. Keberadaan area hitam adalah untuk menyelesaikan kontradiksi internal kota Lingkong. Meskipun kegelapan di sana menakutkan, itu sangat diperlukan. Jika dikendalikan oleh orang lain, itu sama dengan menyerahkan sisi gelap kota Lingkong, dan semuanya akan dikendalikan oleh orang lain. Situasi ini jelas bukan yang ingin dilihat oleh penguasa kota-kota Lingkong. Ada sekitar 30 atau 40 geng di area hitam, mulai dari ukuran. Geng besar memiliki ratusan orang, dan geng kecil hanya memiliki selusin orang. Meskipun geng persatuan Durwoksi memiliki 34 orang, hanya ada 6 kaisar. Sepertinya kamu hampir sembuh, dan kamu bisa bergerak. Sambil merasa emosional, Durwoksi tiba-tiba berjalan ke halaman, diikuti oleh Luwu yang gembira. Saya menggunakan 100.000 kristal kaisar Anda untuk membeli beberapa pil obat yang bermanfaat untuk kultivasi. Luwu hanya satu langkah dari 3 kaisar. Jika dia meminum pil obat, dia seharusnya dapat dipromosikan dalam 2 hari. Melihat Luwu, yang berseri-seri di sampingnya, Durwoksi tersenyum sedikit, dan kemudian mengulurkan tangannya dengan botol batu giok di tangannya. Ini adalah pil obat kelas 2 yang khusus saya beli dari Alchemist Guild, yang sangat efektif dalam memulihkan cedera. Itu seharusnya tepat untukmu. Itu bagus. Xiao Yan tertawa, apa kristal kaisar saya, itu ada di resimen. Setelah berbicara, dia mengambil botol giok di tangan Durwoksi dan menuangkannya. Tidak ada dan siang. Ini, bukan Huli dan. Melihat pil obat merah di tangannya, Xiao Yan tiba-tiba berkata, melihat Durwoksi mengangguk, Xiao Yan tersenyum masam di dalam hatinya, ketika dia berada dalam ilusi, untuk menghilangkan kerusakan seni kekuatan pada dirinya sendiri. Selain menyempurnakan pil peremajaan Qi, ini adalah Hulidan, meskipun ini adalah pil obat kelas 2, kemanjurannya sangat umum. Xiao Yan menyerah segera setelah memperbaikinya. Tanpa diduga, Durwoksi dan Hua Dijing membeli ini hari ini. Kalau begitu terima kasih bos. Dia berkata sambil tersenyum, dan menyingkirkan kebaikan Durwoksi. Hulidan tidak banyak berpengaruh padanya, tetapi kebaikan Durwoksi tidak bisa ditolak.
Ngomong-ngomong, bos, bisakah kamu menyiapkan ruangan yang lebih tenang untukku? Aku ingin menyesuaikan luka di tubuhku setelah minum pil obat. Menyingkirkan Huli dan ekspresi Xiao Yan berubah dan dia berkata. Durwoksi berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, tidak cocok bagi orang untuk minum pil obat di halaman ini, ikut saya dan datang ke kamar saya. Ketika Luo mendengarnya, dia tersenyum licik dan berkata, bos, jika Bai Liu Feng mengetahuinya, saya khawatir itu akan menjadi buruk. Raut wajahnya yang kejam penuh makna. Wajah Durwoksi menjadi hitam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju Luwu dengan backhandnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan ceritakan tentang pria itu. Setelah berbicara, dia pergi dengan marah. Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu dari belakang, siapa Bai Liu Feng? Setelah mendengar ini, Luwu tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya. Mata kecilnya berkedip cepat melihat sekeliling, dan berbisik di samping telinga Xiao Yan, Bai Liu Feng adalah pria kulit hitam ini. Wu Wei Tang, geng terbesar kedua di distrik ini, telah lama terpesona oleh bos kami. Saya dapat melihat bahwa bos kami juga sedikit tertarik pada pria itu. Seperti musuh, mereka saling mencubit ketika mereka bertemu. Petik 2. Xiao Yan, cepatlah. Jangan dengarkan omong kosong Luwu. Pada saat ini, Durwoksi, yang telah pergi, tiba-tiba berteriak. Luwu cemberut tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu, dan pergi dengan gembira dengan botol giok di tangannya. Xiao Yan tidak berani menunda, dan buru-buru mengikuti. Di sini, lebih tenang. Kamu tetap di sini. Bagaimanapun, aku akan keluar untuk memilih beberapa ramuan obat akhir-akhir ini. Ketika dia datang ke sebuah ruangan dengan lingkungan yang relatif tenang, Durwoksi membuka pintu. Ketika Xiao Yan memasuki ruangan, bau khas kamar wanita mengalir ke wajahnya, yang jauh lebih baik daripada bau kamar Luwu. Ruangan itu sederhana, dan barang-barangnya diatur dengan rapi, menunjukkan kemampuan tuannya. Tidak buruk, Xiao Yan berkata sambil tersenyum setelah melihat lokasi yang relatif terpencil di sekitarnya. Tidak buruk, sungguh menakjubkan memiliki kamar yang bagus di tempat seperti distrik hitam yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang. Durwoksi berkata dengan marah. Area hitam, mungkinkah setiap kota di domain roh Xingyue memiliki area hitam? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil duduk di kursi. Durwoksi bersandar di pintu dan berpikir sejenak, seharusnya. Bagaimanapun, kekuatan penegakan hukum dari alam roh Xingyue masih sangat kuat. Semua jenis hubungan rumit, dan area hitam dapat sepenuhnya melepaskannya. Sisi gelap orang, yang juga bermanfaat bagi orang-orang di kota. Stabilkan. Xiao Yan meletakkan kepalanya di tangannya, dan bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak buruk, tapi area hitam ini, memang perlu ada. Setelah Durwoksi pergi, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengeluarkan Ki Origin Soul Spirit. Dia duduk bersila dan memeriksa dengan seksama situasi di tubuhnya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Lukanya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Cedera dan energi besar yang dibutuhkan untuk memulihkan Kaisar Yan. Ketiganya ditambahkan bersama-sama. Saya tidak tahu apakah 3 tetes kelahiran jiwa asal Ki sudah cukup. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan membalik telapak tangannya, dan botol giok berisi roh jiwa asal Ki muncul di tangannya. Bagaimana seharusnya benda ini digunakan? Melihat botol giok di tangannya, Xiao Yan menggaruk kepalanya, tetapi untuk beberapa saat dia tidak tahu sama sekali. Setelah memikirkannya, Xiao Yan mengeluarkan baskom besar berisi air darinya. Naji dan mencoba untuk meletakkan setetes sumber ki kelahiran jiwa jatuh ke dalamnya. Dari kata-kata yang ditinggalkan oleh jejak jiwa Yilau di botol giok, Xiao Yan dapat menyimpulkan pentingnya kelahiran jiwa sumber ki. Xiao Yan dapat menyimpulkan satu atau dua hal. Harta ini, dengan pengetahuan Xiao Yan, secara alami akan tidak menuangkan ke mereka semua. Berdengung. Saat Qiyuan Soul Christmas memasuki air jernih di baskom kayu segera mendidih, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi lapisan cairan cian yang sangat kental. Segera, pori-pori di permukaan tubuh yang terakhir menjadi rileks. Merasakan perasaan nyaman di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan. Dia segera menanggalkan pakaiannya dan melompat ke bak mandi sambil mengenakan celana pendek, duduk bersila di baskom kayu. Tubuh Xiao Yan yang terbuka terendam dalam cairan kental berwarna biru, dan pori-pori di atasnya menjadi rileks, membuat Xiao Yan merasa lega di tubuhnya. Setelah merilekskan tubuh dan pikirannya, kekuatan jiwa Xiao Yan keluar dari alisnya, mencoba menyentuh cairan biru itu. Wow, saat kekuatan jiwa menyentuh cairan cian,
Cairan cian berubah dengan cepat, membentuk tornado kecil di baskom kayu. Mengikuti kekuatan jiwa nihilistik Xiao Yan, cairan cian mengalir keluar dari permukaan cairan, dan tiba-tiba muncul di udara. Dibentuk tampilan yang aneh. Cairan biru menyelimuti jiwa Xiao Yan, dan warna cairan itu berangsur-angsur memudar. Pada saat yang sama, dalam persepsi Xiao Yan, kekuatan jiwa yang lemah terus menguat. Cairan yang kehilangan warnanya langsung menghilang di udara, dan cairan biru di baskom kayu terus datang satu demi satu, memperkuat jiwa Xiao Yan terus-menerus. Apa? Xiao Yan menutup matanya dengan ringan, merasakan perasaan menyegarkan dari jiwanya mengalir ke tubuhnya seperti arus hangat, yang membuat seluruh tubuhnya rileks, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Dengan berlalunya waktu, pusaran air di baskom kayu menjadi lebih besar dan segera area di mana Xiao Yan duduk bersila menjadi pusat pusaran air. Cairan cian di sampingnya berputar liar, dan kolom cairan mengalir ke Xiao Yan lebih di antara jiwa yang lebih kuat. Dalam persepsi Xiao Yan, tubuh Xiao Yan, yang dipadatkan oleh jiwanya, berangsur-angsur menjadi lebih padat, dan perasaan lemah sebelumnya tersapu, digantikan oleh perasaan menyegarkan yang penuh kekuatan. Wow, kecepatan pusaran cairan cian semakin cepat, dan bahkan menghasilkan gesekan kuat dengan udara, yang membawa ledakan-ledakan sonik. Kekuatan yang kuat menggerakkan kaisar asal Qi di sekitarnya untuk membentuk badai yang terlihat dengan mata telanjang. Berputar, badai juga berubah menjadi ganas, langsung merobek semua pengaturan di kamar Durwoksi menjadi berkeping-keping. Xiao Yan, yang tenggelam dalam peningkatan kekuatan jiwa, secara alami tidak menyadari bahwa ketika kekuatan jiwanya meningkat ke titik tertentu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Sudahkah Anda mencapai puncak jiwa kaisar sejati? Pada titik ini, Xiao Yan sangat gembira. Kelahiran jiwa sumber Qi ini benar-benar hal yang baik. Hanya satu tetes tidak hanya sepenuhnya memperbaiki kekuatan jiwanya yang terluka, tetapi juga membuatnya menyentuh jin-jin ambang dari jiwa alam. Cairan cian terus mengalir ke dalam jiwa Xiao Yan, dan jiwa yang tidak dapat menembus memiliki sensasi kesemutan saat ini karena masuknya cairan cian, yang setara dengan wadah tanpa lubang, air tanpa meningkatkan kapasitas setelah air, hasilnya hanya wadah yang retak oleh tekanan air yang sangat besar, dan jiwa seperti wadah yang dapat berubah bentuk tetapi deformasi ini lebih sulit daripada retak wadah. Rasa sakit yang menembus ke dalam jiwa seolah-olah meledak ke seluruh tubuh. Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan jatuh dari surga ke neraka, dan Xiao Yan, yang terdiri dari kekuatan jiwa, memiliki retakan padat di tubuhnya saat ini, seperti jika itu akan meledak kapan saja. Xiao Yan, yang telah mengalami rasa sakit yang parah di jiwanya berkali-kali, mengatupkan giginya dan menjaga landasan spiritualnya tetap bersih. Meskipun tubuhnya bergetar tanpa sadar karena rasa sakit yang parah, Xiao Yan masih berkonsentrasi untuk mengendalikan perubahan dalam jiwanya. Pada saat ini, tanda jiwa perlahan muncul di antara alis Xiao Yan. Ada retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat cairan biru terus mengalir ke dalam jiwa, retakan itu menjadi semakin besar. Saat terbelah, jiwa Xiao Yan benar-benar dimusnahkan. Seni kekuatan di dadanya tidak bergerak, seolah-olah telah jatuh ke dalam dormansi. Melihat ini, Xiao Yan tidak lagi menaruh harapan padanya, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada jejak jiwa di antara alisnya. Menahan rasa sakit yang memusingkan, Xiao Yan memejamkan matanya erat-erat dan mengatupkan gigi bajanya, mengendalikan transformasi kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Doudi dari alam neter telah mengalami transformasi jiwa 3 langkah, dan kekuatan jiwa tidak diragukan lagi lebih kuat daripada kekuatan jiwa dari tingkat jiwa yang sama di daerah setempat, dengan mudah melompati alkimia. Ini adalah kemampuan yang dicemburui oleh semua alkemis lokal. Tetapi harus ada untung dan rugi. Dibandingkan dengan promosi jiwa Kaisar Dou lokal, tingkat kesulitan promosi jiwa Kaisar Dou dunia bawah dapat dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Sehat, Xiao yang terengah-engah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan pembuluh darah biru, mengubah bentuk jiwanya. Jejak jiwanya, yang seukuran kuku, juga berubah dengan kecepatan yang tak terlihat saat ini, sementara retakan di atasnya semakin besar dan besar. Pusaran yang dihasilkan oleh cairan cian juga semakin kecil, dan panci besar cairan cian juga telah menghilang saat ini, dan hanya lapisan tipis yang tersisa. Segala sesuatu di ruangan itu hancur, dan beberapa retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan dinding. Pada saat tertentu, kekuatan jiwa Xiao Yan mulai meningkat perlahan.
Pada tanda jiwa di antara alis, retakan yang akan membagi tanda menjadi dua bagian secara bertahap berhenti, dan tanda jiwa seukuran kuku juga perlahan berubah bentuk. Saat ini itu muncul di antara alis Xiaoyan seperti mata langit. Pada saat mata surgawi terbentuk, kekuatan jiwa yang kuat meledak seketika. Baskom kayu di bawah Xiaoyan meledak lebih dulu, dan kekuatan jiwa menyapu, langsung mengalahkan badai yang akan menghancurkan ruangan. Kekuatan jiwa ditarik dalam sekejap, menghindari kehancuran ruangan ini. Mata surgawi dengan cepat menghilang di antara alis, ekspresi menyakitkan Xiaoyan berangsur-angsur mereda, dan segera, sentuhan lega muncul di alisnya. Dalam persepsi, meskipun bentuk tubuh Xiaoyan, yang terbentuk dari jiwa, tidak berubah sedikit pun, tubuhnya dalam ketiadaan lebih padat, dan keseluruhan orang terlihat jauh lebih ringan. Menutup matanya, Xiaoyan merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pikirannya. Jiwa yang awalnya rapuh dari alam kaisar sejati akhirnya melangkah ke alam baru. Jiwa asing. Setelah hanya merasakannya sebentar, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Meskipun dia masih bukan lawan dari Kaisar Puncak Leihu, tetapi jika dia diberi kekuatan jiwa saat ini, setidaknya akan membuatnya merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Xiaoyan saat ini hanya menggunakan kekuatan jiwanya, tidak lebih lemah dari roh kaisar biasa, dan bahkan dalam kondisi tertangkap basah, dia dapat membuat kaisar dan yang kuat memberikan kepalanya. Guru berkata bahwa jiwa dari dunia lain dapat memurnikan pil obat kelas 6 pada tingkat tertinggi. Saya tidak tahu sekarang. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, Xiaoyan membuka matanya dan melihat ruangan yang sepertinya telah dihantam badai. Berbalik, dia mengerang tak berdaya. Dan sekarang sudah berakhir, Durwoksi masih belum membongkar dirinya sendiri. Dia menepuk kepalanya tanpa daya. Xiaoyan berdiri dan mengenakan pakaiannya, mengeluarkan botol giok dan melirik hanya 2 tetes Qi Origin Soul. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk menggunakan setetes lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Itu membuat luka di tubuhnya pulih sepenuhnya, dan juga membuat jiwa memasuki alam yang berbeda. Jika dia menggunakan setetes lagi, berapa banyak kekuatannya akan meningkat? Xiaoyan sangat menantikannya. Sekarang kekuatannya sendiri terlalu lemah, dua Kaisar Yan dan Xiaoyan. Aodu terluka parah, dan di alam roh Xingyue ini, yang bahkan lebih berbahaya daripada alam hutan, tidak mungkin tidak memiliki kartu truf. Saat Xiaoyan merenung, tiba-tiba ada ketukan di pintu, dan kemudian suara Durwoksi yang penuh kemarahan datang. Xiaoyan, apa yang kamu lakukan di sana? Aku mendengar suara barang pecah di kejauhan sekarang. Aku katakan, jika kamu memecahkan sesuatu, wanita tua itu akan meninjumu. Mendengar ini, Xiaoyan melihat semua benda yang hancur di tanah dan retakan padat di keempat dinding, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Xiaoyan. Dalam deru Durwoksi, Xiaoyan dengan cepat keluar dari ruangan, dan berkata dengan polos, ini bukan yang saya hancurkan. Saya bangun dari kultivasi dan ini sudah terjadi. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jadikan kamar wanita tua ini seperti ini. Jangan katakan permintaan maaf, dan tetap berbicara keras di sini. Durwoksi memegang pedang roh berwarna biru, menatap Xiaoyan dan berkata dengan marah. Kalau begitu izinkan aku meminta maaf. Nada suara Xiaoyan penuh ketulusan saat dia dengan mudah melewati pedang tikam lurus Durwoksi. Apakah Anda ingin permintaan maaf dan semuanya berakhir? Durwoksi mendengar permintaan maaf Xiaoyan, hatinya menjadi lebih marah, dan serangannya menjadi lebih ganas, tetapi menurut pendapat Xiaoyan, serangan Durwoksi berada di tingkat seorang kaisar. Mengingat bahwa dia pernah mengatakan bahwa kekuatannya adalah seorang kaisar, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada permintaan maaf, apa yang kamu lakukan? Xiaoyan berteriak keras saat dia menghindar, jiwanya dari alam yang berbeda menyembur keluar dari tengah alisnya, dan menusuk lurus ke arah Durwoksi seperti pedang kehampaan. Sebagai seorang alkemis, kekuatan jiwa Durwoksi secara alami lebih kuat daripada orang biasa, dan dia langsung merasakan kekuatan jiwa besar Xiaoyan menyerangnya. Durwoksi terkejut dan tidak berani ragu. Seperti pedang panjang kehampaan menyerang yang pertama. Merasakan kekuatan jiwa Durwoksi, Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia juga jiwa dari alam kaisar sejati, tapi itu jauh lebih lemah daripada sebelum dia dipromosikan. Jika kekuatan jiwanya adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar sejati, maka kekuatan jiwa Durwoksi jiwa sekarang kekuatannya hampir tidak dianggap sebagai tahap akhir dari realem kaisar sejati. Kedua pedang jiwa itu menabrak satu sama lain tanpa mengeluarkan suara apapun.
Tetapi dalam persepsi jiwa Durwoksi, pedang jiwanya tampaknya terluka parah, hancur inci demi inci, dan kemudian berubah menjadi potongan-potongan di langit. Di sisi lain, Xiao pedang jiwa Yan, tanpa jejak sedikit pun atau bahkan kecepatan yang melemah sedikit pun, masih menyerbu ke arahnya. Ketika dia hanya beberapa meter jauhnya, pedang jiwa tiba-tiba menyebar, dan ketika Durwoksi kembali sadar, Xiao Yan sudah berdiri di depannya sambil tersenyum. Jiwamu, bagaimana bisa begitu kuat? Durwoksi menelan ludahnya, matanya yang indah penuh keheranan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa seorang kaisar benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Kekuatan jiwa semacam ini sudah cukup untuk menjadi rekomendasi dari Alchemy Master Guild. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Melihat Durwoksi mengangguk kaget, Xiao Yan tertawa dan berkata, "Bos, kita akan pergi ke alkimia besok." Master Guild. Setelah berbicara, Xiao Yan sudah pergi. Durwoksi melihat kepergian Xiao Yan dengan sedikit demensia. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dan dia berkata pada dirinya sendiri, orang ini. Siapa sih? Ketika dia melihat ruang runtuh di belakangnya, Durwoksi tiba-tiba menjadi marah. Dan dia dengan paksa menahan amarahnya. Dan Durwoksi pergi dengan marah. Kekuatan jiwa memasuki alam yang berbeda, dan semua luka di tubuh pulih. Xiao Yan akhirnya santai dan kembali ke halaman. Luwu kebetulan keluar. Dilihat dari auranya, dia sudah dipromosikan menjadi 3 kaisar. Haha, Yanzi kecil, ayo pergi, jalan-jalan dengan saudara. Luwu, yang dipromosikan menjadi kaisar 3 arah, dalam suasana hati yang baik. Melihat mata Xiao Yan berbinar, dia berkata dengan keras. Xiao Yan, yang baru saja memasuki jiwa dunia lain, juga dalam suasana hati yang baik, berpikir bahwa dia belum pernah mengunjungi area hitam, dia langsung setuju. Hei, bagaimana, kamar bos didekorasi dengan baik? Berjalan di jalan, Luwu melirik sekilas ke sekelilingnya dan bertanya pada Xiao Yan dengan suara rendah, wajahnya penuh kesengsaraan. Ini aku tidak tahu, kata Xiao Yan tulus, dia memasuki kamar Durwoksi dan mulai berlatih. Ketika dia dalam suasana hati yang baik dan siap untuk menghargainya, ruangan itu sudah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Dia benar-benar tidak tahu. Luwu jelas tidak percaya. Dia mendengus ringan, dan tidak peduli tentang topik ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan tiba-tiba menghela nafas. Bai Liu Feng itu adalah orang baik, tapi dia tidak. Tuan Aula kedua dari Aula Wu Wei, dengan ambisi Tuan Aula mereka, tidak akan pernah mengizinkannya untuk bersama bosnya. Mendengar desahan Luwu yang sedikit melankolis, Xiao Yan diam-diam tersenyum dan berkata, Wu Wei Tang. Bagaimana kekuatanmu? Menurut perkenalan Luwu beberapa hari yang lalu, Wu Wei Tang tampaknya merupakan geng yang relatif kuat di wilayah hitam, dengan banyak bawahan. Dari 3 geng besar di wilayah hitam, geng Tuanji terletak di daerah Wu Wei Tang. Geng-geng kecil yang mirip dengan geng Tuanji harus membayar beberapa biaya perlindungan setiap bulan untuk memastikan stabilitas. Geng Tuanji juga kuat karena kekuatan Durwoksi karena urusan Master Aula kedua Aula Wu Wei, itu tidak pernah diserahkan. Sangat kuat, orang terkuat di wilayah hitam ini adalah Roh Kaisar. Kepala Balai Wu Wei mendengar bahwa dia adalah paman Bai Liu Feng. Ketika dia masih kecil, ayah Bai Liu Feng dibunuh oleh keluarga musuh, dan pamannya memanfaatkannya, situasi untuk mengambil alih. Wu Wei Tang, sekarang kekuatannya harus mendekati puncak Kaisar Roh. 3 geng besar di wilayah hitam, selain Wu Wei Tang, yang paling ambisius adalah geng Lingkong. Ku dengar geng Lingkong terkait dengan keluarga Feng, keluarga besar di kota Lingkong, bisik Luwu. Keluarga Feng, Xiao Yan mengelus dagunya dan mengangguk sambil berpikir. Meskipun kota Lingkong ini hanya sebuah kota kecil di alam Xingyu Elingyu, kekuatan pemilik kota jauh lebih unggul daripada alam hutan, dan itu adalah sudah tingkat kaisar. Orang yang kuat ditempatkan di hutan, orang yang kuat dari tingkat ini sepenuhnya memenuhi syarat untuk posisi penguasa daerah. Demikian pula, keluarga Feng adalah satu-satunya keluarga besar di kota Lingkong, dan kekuatan patriark juga harus mencapai kaisar. Memanggil, sama seperti Luwu Tian berbicara omong kosong kepada Xiao Yan, semburan angin tiba-tiba datang, hati Xiao Yan bergidik, dia langsung bereaksi, dan menarik Luwu, yang tidak menyadarinya, untuk dengan mudah menghindari serangan itu. Ledakan, sebuah busur dan anak panah melesat dengan kekuatan dahsyat, dan membombardir dinding batu yang ditinggalkan tidak jauh di belakang keduanya. Dinding batu itu segera runtuh dan puing-puingnya berguling.
Xiao Yan tampak murung tidak jauh, hanya untuk melihat dua pria muda dengan pakaian yang sama berjalan keluar dari jalan yang gelap dengan mencibir. Seorang pria muda memegang busur dan anak panah, membungkuk dan siap untuk menembak lagi. Adalah pria dari geng Lingkong. Mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah wilayah Aula Wu Wei? Luwu pulih dari keterkejutannya, menatap kedua pemuda itu tidak jauh, dan mengutuk dengan marah. Berhenti bicara omong kosong. Ku dengar kamu baru saja memperoleh banyak kristal kaisar. Kamu membeli banyak pil obat dari Guild Master Alkimia. Dengan patuh serahkan kristal kaisar, dan kamu akan ditinggalkan dengan mayat utuh. Mata pemuda itu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin. Keduanya adalah 6 kaisar. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Luwu yang marah, dan Xiao Yan berkata dengan dingin, jika kamu menginginkan Kaisar Jing, kamu harus pergi ke Durwoksi. Akan kamu lakukan dengan kami. Akhir-akhir ini, anak ini telah membeli pil obat untuk kultivasi di Alchemy Master Guild. Durwoksi seharusnya memberimu banyak kristal kaisar, kan, nak, siapa kamu? Sepertinya tidak ada orang sepertimu di Unity. Gang, pemuda itu menatap Luwu, lalu menoleh ke Xiao Yan. Yanzi kecil, kekuatan mereka terlalu kuat, kamu pergi dulu, aku akan memblokir mereka. Luwu mendengar ini, matanya penuh amarah, dan nadanya tegas. Dia telah tinggal di daerah hitam selama beberapa tahun, dan dia juga tahu aturan di sini. Jelas untuk melihat keuntungan dan melupakan kebenaran, membunuh lebih banyak orang, adalah aturan dasar dunia bawah. Tapi di Unity Gang, dia tahu bahwa persaudaraan di atas segalanya, bahkan jika dia mau, mati. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, Luwu sedang terburu-buru. Dia akan bergegas ke depan dengan ceroboh ketika dia dihadang dengan ringan oleh Xiao Yan. Melihat keduanya tidak jauh, Xiao Yan berkata dengan dingin, pergi. Anak sombong. Ketika keduanya mendengarnya, mereka langsung marah. Panah tajam di tangan mereka ditembakkan pada saat yang sama, dan dua suara angin pecah terdengar jelas di telinga Xiao Yan. Meskipun kedua busur dan anak panah itu bukan senjata spiritual, mereka dianggap senjata yang sangat bagus, kekuatan manusia. Setelah menyuntikkan energi kaisar asli ke dalam busur dan anak panah, kekuatannya cukup untuk dengan mudah membunuh kaisar biasa. Bajingan. Melihat ini, Luwu penuh dengan kaisar asal Qi, dan dia akan berdiri untuk melawan dua panah tajam, tetapi Xiao Yan tidak bergerak. Semua orang hanya merasakan tekanan besar menyebar dari udara tipis, dan di detik berikutnya, dua anak panah tajam sudah hancur berkeping-keping. Apa? Kedua anak muda terkejut dengan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sebelum keduanya bisa bereaksi, mereka merasakan hawa dingin di leher mereka. Mereka gemetar dan melihat ke belakang. Xiao Yan berdiri di belakang keduanya sambil tersenyum. Dia meletakkan itu di leher mereka berdua, dan berkata dengan dingin dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, hukum kekacauan, aku tahu lebih banyak darimu. Ketika suara itu jatuh, Xiao Yan mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, dan suara dua patah tulang terdengar hampir bersamaan, dan kemudian keduanya jatuh dengan lemah. Di depan Xiao Yan, hanya ada Luwu dengan perasaan yang luar biasa. Wajah Anda. Luwu memandang Xiao Yan, lalu menatap dua orang yang terbaring di tanah, dan bergumam. Bahkan tanpa melihat kedua orang mati itu, Xiao Yan berjalan ke arah Luwu dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Setelah bertahun-tahun di daerah hitam, aku belum pernah melihat orang mati. Mulut Luwu penuh dengan kepahitan saat ini, dan dia tersenyum pahit. Kakak Xiao Yan, kamu sangat kuat, dulu, aku minta maaf. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Saya belum pulih dari cedera saya sebelumnya, dan kekuatan saya lebih lemah dari Anda. Tentu saja, saya akan memanggil Anda kakak laki-laki. Luwu menyeringai dan menggaruk kepalanya. Kemudian, untuk pertama kalinya, dia membuang tawanya yang tidak terkendali dan dengan hormat berkata kepada Xiao Yan, kakak Xiao. Xiao Yan hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Hal semacam ini juga merupakan salah satu hukum wilayah hitam. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya, dia juga tidak ingin mengubahnya. Bahkan tentakel geng Lingkong telah sampai di sini. Wu Wei Tang pasti sudah mengetahuinya, dan geng persatuan mungkin sedang dipikirkan oleh tiga kekuatan utama. Xiao Yan berpikir dalam hati, lalu berkata kepada Luwu, kecuali tiga geng besar di daerah hitam. Wu Wei Tang dan Lingkong Gang, apa yang lain? Luwu memikirkannya sebentar, dan berkata dengan ragu, ini disebut Geng Xuan.
Di antara tiga kekuatan utama, Geng Xuan hampir selalu dalam posisi netral dan tidak benar-benar terlibat dalam pertarungan antara Wu Weitang dan Ling Konggang, tetapi mereka adalah area hitam yang paling aktif. Setiap kali area hitam membunuh orang dan mencuri uang, itu mungkin Gang Xuan, dan ada banyak master misterius di geng mereka. Aula Wu Wei dirampok oleh Xuan Gang dalam satu transaksi, dan pemilik lobi mereka bergegas keluar dengan marah. Xuan Gang, tetapi ternyata cemberut, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Xuan Gang, Xiao Yan mengangguk diam-diam. Jika orang tidak melakukan kejahatan, saya tidak akan melakukan kejahatan. Mereka hanya membunuh orang dan mencuri barang, tidak secara paksa. Dalam hal ini, kerugiannya jauh lebih sedikit daripada Ling Konggang dan Wu Weitang. Ayo pergi, kembali ke geng. Kupikir Wu Weitang juga mendapat berita, pasti akan ada perang dalam beberapa hari terakhir. Xiao Yan mencibir, lalu berjalan menuju lokasi geng persatuan. Mata Luwu berkedip setelah mendengar ini namun, warnanya segera mengikuti. Kembali di halaman, dia menyapa semua orang, dan memberitahu Luwu untuk tidak membiarkan orang luar mengganggunya. Xiao Yan bergegas ke kamar, tanpa ragu-ragu, mengeluarkan botol giok yang berisi jiwa asal Qi, dan berencana untuk segera berlatih. Karena geng Lingkong tahu bahwa geng persatuan telah memperoleh kristal kaisar dalam jumlah besar, tidak mungkin bagi Wu Weitang, yang merupakan ular lokal di daerah ini, untuk tidak mengetahui bahwa tentakel geng Lingkong telah menjangkau, dan Wu Weitang akan pasti mendapatkan berita. Karena Master Lobby adalah master yang ambisius, dia tidak akan pernah melepaskan sepotong lemak seperti geng persatuan. Pada saat itu, pertempuran tidak bisa dihindari. Aturan area hitam adalah pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ini ditakdirkan untuk dihindari, tidak bisa bertarung. Dibandingkan dengan Wu Weitang, geng persatuan saat ini dapat dikatakan lemah. Jika mereka bertarung, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Karena itu, hanya yang kuat yang tidak akan takut. Kekuatan ditambah kekuatan jiwa dari dunia lain. Tidak ada masalah dalam berurusan dengan roh kaisar biasa. Tetapi semakin tinggi kekuatannya, semakin besar kekuatan pencegah. Jika tidak, bahkan jika seorang kaisar yang bertarung dapat mengalahkan kaisar, orang-orang masih memandang rendah kaisar yang bertarung secara tidak sadar, dan kaisar mengalahkan kaisar, tak terlihat akan membentuk pencegah yang kuat. Mengambil baskom kayu, menahan kesusahan, dia menjatuhkan setetes Qi Origin Soul Spirit ke dalam air jernih, dan menyiapkannya dengan cairan kental cian. Xiao Yan melihat lendir cian di depannya, ekspresinya penuh dengan sakit. Benda ini hanya ada 3 tetes, dan 1 tetes akan mengurangi 1 tetes. Harta surga dan bumi yang memiliki efek penguatan pada kekuatan jiwa sangat sedikit. Apakah sia-sia menggunakannya untuk promosi? Xiao Yan ragu-ragu sejenak, lalu mengatupkan giginya dan melompat dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Dia sudah mencapai tahap ini, dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Tidak peduli apa itu untuk digunakan sendiri, jadi dia tidak perlu menjadi ibu mertua seperti itu. Menjepit sidik jari kultivasi, dan menjalankan rute meridian Fenjue, kristal kaisar sumber di dantian memancarkan fluoresensi samar, dan 6 rantai sumber di tubuh setebal derak lengan bayi, memengaruhi operasi gila sumber, kaisar Qi dalam tubuh. Wah, cairan cian di baskom kayu merasakan gerakan kaisar Qi asli di tubuh Xiao Yan, seolah-olah dipanggil. Cairan cian berkumpul menjadi beberapa kolom air dan melompat keluar dari air, bergegas menuju tubuh bagian atas Xiao Yan yang telanjang. Saat itu kolom air menyentuh tubuh Xiao Yan, air dalam cairan cian segera menghilang, dan hanya sumber Qi yang paling murni yang masuk ke tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi sumber murni Kaisar Qi. Seperti tangga raksasa yang menghubungkan langit dan bumi, 6 rantai sumber melintasi tubuh Xiao Yan, dengan liar menyerap masuknya sumber Qi Kaisar, membuat suara gemerincing, bahkan mempengaruhi getaran udara di luar tubuh Xiao Yan. Kaisar asal Qi murni mengalir ke berbagai meridian Xiao Yan, dengan cepat menjelajahi rute meridian Fenjue, dan akhirnya mengalir ke kristal kaisar asal dalam dantian, yang menyerap sejumlah besar kaisar asal Qi, dan mulai mengalir perlahan, rantai sumber yang jelas diringkas. Xiao Yan melemparkan dirinya ke dalam formasi rantai sumber. Setelah sekitar 1 dupa, sebuah simfoni logam samar terdengar dari udara tipis. Di dalam tubuh Xiao Yan ada rantai yang tidak dapat dibedakan dari 6 rantai sumber lainnya. Asal cian rantai mengembun, sedikit bergetar, memancarkan fluoresensi tatanan suci. Pada saat yang sama aura Xiao Yan yang telah mencapai puncaknya tiba-tiba berubah, dan aura yang lebih keras meletus.
Di bawah kendali jiwa Xiao Yan, aura ini dilepaskan segera setelah dilepaskan. Rasa kekosongan segera menghilang. Pada saat ini, Xiao Yan sepertinya merasakan suara keras di halaman, dan samar-samar mendengar suara Durwoksi. Setelah beberapa saat, suara itu menghilang. Xiao Yan, yang berada pada saat kritis, tidak peduli, dan segera memfokuskan pikirannya. Perhatian taruh di dantian lagi. Lendir Qian di baskom kayu telah berkurang-kurang dari seperempat. Xiao Yan tidak berani bersantai sama sekali, menjalankan rute Burning Jue, terus-menerus menyerap dan mengubah kaisar Qi asli yang murni. Itu adalah jam dupa lain, dan suara logam akhirnya keluar dari tubuh Xiao Yan. Rantai sumber lain berhasil dipadatkan. Kekuatan yang kuat menyembur keluar darinya, berenang ke lokasi tertentu, dan bergabung dengan 7 rantai sumber lainnya, gema satu sama lain. Ngomong-ngomong, kita harus memulihkan Kaisar Yan dan Xiao Au. Memikirkan hal ini, Xiao Yan buru-buru mengendalikan dan memperlambat penyerapan Kaisar Yuan Qi, dan operasi Feng Jue juga melemah dengan cepat. Mengendalikan Kaisar Yuan Qi yang masuk tubuhnya mengalir ke Yuan Emperor Kristal dalam nyala samar di sebelahnya. Wah, masuknya cairan Qian hampir seperti kegilaan. Di bawah kendali Xiao Yan, hanya jejak Kaisar Yuan Qi yang dituangkan ke dalam api, dan sebagian besar sisanya masih dituangkan ke dalam kristal Kaisar Yuan. Melihat adegan ini, Xiao Yan berpikir sejenak, dan tidak lagi dengan sengaja mengendalikannya. Membiarkan semua Qi Kaisar asli dituangkan ke dalam kristal Kaisar asli, jiwa sumber Qi lahir, dan itu memiliki efek besar pada penyerapan jiwa, dan Qi Kaisar asli. Hanya untuk satu item. Lendir Qian di bak kayu menjadi semakin sedikit, dan pusaran di permukaan air karena penyerapan mulai menyusut, dan akhirnya kembali tenang. Ledakan. Semburan udara tiba-tiba terdengar di ruangan ini, dan aura memenangkan divisi Kaisar perlahan terpancar dari tubuh Xiao Yan. Di dalam tubuhnya, 10 rantai sumber telah membentuk struktur yang aneh, dan aura tetap luar biasa konsisten. Pada saat yang sama waktu, rantai sumber yang lebih halus dan lebih cerah perlahan terbentuk, dan 10 rantai sumber yang lebih kecil diubah menjadi Qi Kaisar sumber besar, yang semuanya disuntikkan ke dalamnya. Baskom kayu tiba-tiba hancur, dan ketika puing-puing terbang hendak mengenai Xiao Yan, lapisan baju besi yang terbentuk dari Kaisar Qi asli tiba-tiba meledak di tubuh Xiao Yan, yang dengan mudah memblokir puing-puing. Kaisar Qi solid, roh Kaisar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, merasakan kekuatan besar di tubuhnya. Xiao Yan sepertinya memiliki semacam kebanggaan yang menghancurkan dunia saat ini. Ketika aura di tubuhnya stabil, Xiao Yan menarik napas panjang, dan merasakan yang asli. Kaisar Qi di tubuhnya seperti air sungai yang mengalir, sekarang jika dengan seluruh kekuatannya, dia harus bisa melawan Kaisar biasa. Kekuatannya akhirnya meningkat dengan langkah besar. Setelah mengambil pakaian dan mengenakannya, Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka. Sinar matahari menembus cabang-cabang yang lebat dan jatuh ke tanah untuk membentuk bintik-bintik yang jarang. Halaman yang luas itu sebenarnya sunyi pada saat ini. Setelah melihat beberapa ruangan yang kosong, hati Xiao Yan berangsur-angsur dipenuhi kegelisahan. Ketika dia memasuki kamar Luwu, secari kertas putih yang dicoret-coret diletakkan secara acak di atas meja. Kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat. Xiao Yan mengambilnya dan melihatnya, dan tiba-tiba mencibir, tentu saja, tidak bisakah kamu menanggungnya begitu cepat? Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yan bergegas keluar dari ruangan, halaman dan menuju area hitam medan perang, arahnya bergegas pergi. Arena zona hitam adalah tempat di mana banyak geng menyelesaikan perselisihan di area hitam. Meskipun membunuh orang dan mencuri barang merupakan praktik umum di sini, ini adalah pertarungan pribadi antar geng, dan tidak akan memengaruhi apapun. Di arena area hitam, bagaimanapun, ini adalah pertempuran aneksasi antara dua geng. Pada saat ini, di tengah medan perang di area hitam, ada dua sosok yang bertarung dengan cepat di platform pertempuran yang mencakup area yang luas. Noda darah dari masa lalu akan tetap ada selamanya, menceritakan kekejaman masa lalu. Apa? Dengan raungan, seorang pria berhidung elang dalam seragam seni bela diri yang bermartabat menendang tendangan di udara. Pria kuat di sisi yang berlawanan tidak bisa mengelak, dan ditendang di lengannya dengan keras. Ada suara patah yang jelas, tetapi lelaki kuat itu belum mengeluarkan suara. Berteriak, lelaki berhidung elang itu melemparkan pukulan lagi, tertawa dan memukul wajahnya. Lelaki kuat itu tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, pusing di depan matanya. Tersandung dan kehilangan kesadaran, pria berhidung elang itu mencibir, terangkat.
Begitu dia bangun, dia menginjak kepala pria kuat itu. Berhenti. Melihat ini, Durwoksi, yang berdiri di depan hampir 30 orang di lapangan, meraung, dan bergegas dengan putus asa. Kaisar Yuan Qi dengan panik keluar dari tubuhnya, dan Beijing meninju pria berhidung elang itu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kulit pria berhidung elang itu sedikit berubah, dan dia harus mundur dengan cepat, nyaris menghindari pukulan Durwoksi. Setelah memaksa pria berhidung elang kembali, Durwoksi berjongkok di samping pria kuat itu, mengulurkan tangannya untuk memeriksa napas yang terakhir, merasa sedikit lega dan melambaikan tangannya. Dua adik lelaki di antara hadirin bergegas. Dengan hati-hati pria kekar yang pingsan diangkat. Pemimpin Sekte Du, kalian sudah kalah dalam 3 pertandingan. Ada apa? Apakah kamu ingin melanjutkan kompetisi? Suara yang agak menggoda terdengar dari sisi lain panggung. Mendengar kata-kata ini, mata Durwoksi langsung meledak menjadi marah. Huo Yan berdiri dan menatap lelaki tua bungkuk di tengah penonton di sisi yang berlawanan, dan berkata dengan marah, Bai Juelang, orang-orangmu terlalu kejam. Orang tua bungkuk mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak, lucu. Gadis kecil, menurutmu tempat apa ini? Orang-orang di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak, dan beberapa anggota geng di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Wajah halus Durwoksi memerah, gigi peraknya terkatup rapat, tubuhnya gemetar karena marah. Berhenti tertawa. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah putih di sebelah lelaki tua bungkuk itu meraung marah, dan teriakan marah bercampur dengan asal-usul kaisar yang agung bergema di telinga semua orang. Pemuda itu tampak marah, masing-masing bergumam beberapa kali, dan berhenti mengejek Durwoksi. Durwoksi melirik pemuda berjubah putih, yang memberinya senyum tak berdaya dan masam. Durwoksi segera menatap Bai Juelang dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, saya akan bertarung selanjutnya. Anda dapat mengirim seseorang. Bai Juelang mencibir dan melirik Bai Liu Feng, yang kulitnya berubah di belakangnya, dan berteriak pada pria berhidung elang di atas panggung, Tisan, buat kepala Du sadar. Pria berhidung elang bernama Tisan mencibir dan setuju, memandang Durwoksi, senyum suram muncul di sudut mulutnya, dan tinjunya perlahan mengepal. Bai Liu Feng melirik Bai Juelang di depannya dengan ekspresi jelek. Kekuatan Tisan adalah 10 besar di Aula Wu Wei. Belum lama ini, dia bahkan mencapai kekuatan 4 roh kaisar. Meskipun Durwoksi seorang alkemis, kekuatan jiwa adalah manusia super, tetapi kekuatannya sendiri hanyalah roh kaisar. Belum lagi, dia tahu gaya Tisan, dia telah membunuh banyak orang di bawah pamannya, dan Durwoksi bertarung dengannya kali ini, gagal total. Tunggu sebentar, Bai Liu Feng menggertakkan giginya, berteriak di atas panggung, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Bai Juelang, Paman, mengapa kamu tidak membiarkan keponakanmu datang, atau selesaikan dia dengan cepat, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Bai Juelang mendengus dingin, memberi isyarat pada Tisan untuk berhenti, menoleh ke Bai Liu Feng dan berkata dengan dingin, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, bukankah kamu hanya merasa kasihan untuk itu? Wanita, beritahu Anda belum pernah menerima biaya perlindungan dari geng persatuan sebelumnya, dan lelaki tua itu tidak memperhatikan biaya perlindungan, jadi dia setuju dengan satu mata dan menutup satu mata. Kali ini pasti tidak akan berhasil. Dalam beberapa hari terakhir, saya tiba-tiba menjadi kaya, dan diperkirakan tidak akan kurang dari 70.000. Tuan-tuan tua Kaisar Jing ini pasti akan menang, jika Anda menggunakan cinta konyol itu untuk anak-anak sebagai alasan untuk menghentikan Anda. Jangan salahkan lelaki tua itu karena tidak mengenali keponakanmu. Setelah berbicara dengan wajah muram, Bai Juelang berkata ke panggung, Tisan, lakukan. Pukul wanita itu sampai dia selesai, tidak masalah jika kamu membunuhnya. Apa? Wajah Bai Liu Feng sangat berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya terbakar amarah. Dan dia berteriak dengan suara serak pada Tisan di atas panggung, Tisan, jika kamu berani melukainya, Master Aula ini akan melakukannya, tidak pernah memaafkanmu. Mendengar ini, Tisan melirik Bai Juelang, yang berdiri di depan Bai Liu Feng dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tersenyum dan berkata dengan dingin, Tuan Aula kedua, jangan goyahkan gengsi Anda di depan Tuan Aula. Sekejap, dia bergegas langsung ke Durwoksi. Mendengarkan kata-kata Bai Liu Feng, Durwoksi, yang penuh dengan perasaan campur aduk di hatinya, melihat Tisan bergegas tanpa ragu-ragu. Gigi peraknya terkatup rapat, tubuhnya yang halus bergerak, dan dia bergegas menuju Tisan tanpa ragu-ragu. Hehe, Master Aula kedua dari Wu Wei Hall benar-benar punya ide untuk wanita itu.
Sebagai kepala kedua Aula Wu Wei, demi favoritisme seorang wanita dan mengabaikan kepentingan geng, jika ada orang seperti itu di geng saya akan mencabik-cabiknya dan membuangnya untuk memberi makan anjing itu. Ya, itu hanya sampah geng. Petik 2 petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Liu Feng, orang-orang yang menonton di bawah tiba-tiba mengalami keributan, dan kebanyakan orang mencibir dan mengabaikannya. Mendengar sarkasme terselubung dari orang-orang di sekitarnya, hati Bai Liu Feng terbakar amarah, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraannya. Apa, meskipun kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi daripada orang biasa, kekuatannya lebih dari satu langkah lebih rendah daripada Tisan. Durwoksi ceroboh. Tetapi setelah beberapa putaran pertempuran sengit, Tisan mengambil kesempatan itu dan melemparkan pukulan, memukul Durwo tanpa ragu-ragu. Kekuatan besar di punggung Si membuat Durwoksi tanpa sadar mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Durwoksi, melihat garis darah yang mengejutkan di sudut mulut Durwoksi, mata Bai Liu Feng merah, dan dia akan naik ke panggung ketika dia berteriak, tetapi Bai Juelang meraih lengan kanannya di depan, dan berkata dengan dingin, "Kamu lihat seperti kamu telah diusir dari Wu Wei Tang. Wajah. Jika kamu berani mengambil langkah maju, jangan salahkan orang tua ini karena kejam." Setelah berbicara, dia melepaskan tangan Bai Liu Feng. Melihat Tisan yang melemparkan pukulan lagi ke Durwoksi di atas panggung, Bai Liu Feng hampir mengeluarkan raungan yang menusuk hati, dan bergegas ke panggung tanpa ragu-ragu. Hal-hal sialan. Jejak kemarahan melintas di mata Bai Juelang, dan dengan sebuah gerakan, dia muncul di belakang Bai Liu Feng, dan pisaunya mengenai leher yang terakhir dengan kejam, dan Bai Liu Feng tertangkap basah dan jatuh. Dia menendang Bai Liu Feng ke pelukan beberapa bawahannya, dan Bai Juelang membungkuk sedikit kepada orang banyak di sekitarnya. "Keponakan yang malang tidak punya cara untuk mendisiplinkan saya." Jadi semua orang tertawa. Setelah dia selesai berbicara, Bai Juelang melirik orang-orang di seberang Unity Helpe, mencibir, dan berkata kepada Tisan di atas panggung, "Bunuh wanita itu dan lihat apakah mereka akan membayar di Jing." Ya, Tisan tersenyum kejam, memandang Durwoksi yang terbaring di tanah berjuang di depannya, menyeka darah di sudut mulutnya, melangkah maju dengan mencibir, dan berkata, "Dia hebat, cantik, tidak heran Master Aula kedua mencintaimu. Sayang sekali aku tidak tahu urusan saat ini." Setelah berbicara, dia mengangkat tinjunya dan membanting Durwoksi di bawah tatapan panik semua orang di Unity Gang. Gulungan. Tiba-tiba, teriakan marah bergema di area ini. Dan saat berikutnya, semua orang melihat Tisan, yang telah memamerkan kekuatannya sebelumnya, terbang ke belakang, muntah darah di sepanjang jalan. Siapa? Melihat ini, Bai Juelang berteriak dengan marah, dan mata semua orang tertuju ke tempat Tisan berdiri. Pada saat ini, sudah ada seorang pemuda berbaju hitam. Tinju kanan pemuda itu terentang, dan itu jelas terlihat pukulan setrika 3. Xiao Yan, Durwoksi, yang menutup matanya dan menunggu untuk mati, membuka matanya dan terkejut ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di depannya. Pria muda itu mengangkat kepalanya dan menatap Bai Juelang tanpa rasa takut, tidak ada kegembiraan atau kemarahan dalam ekspresinya yang tenang, hanya suara dingin yang terdengar perlahan. "Orang tua, jika kamu menginginkan Kaisar Kristal, naiklah sendiri, jangan kirim sampah itu." Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul, semua orang di Unity Gang di bawah panggung terkejut, dan mata mereka penuh kejutan ketika mereka melihat yang pertama. Di mata semua orang akhir-akhir ini, Xiao Yan hanyalah seorang kaisar yang lemah. Dia juga tahu bahwa dia mengeluarkan 100.000 kristal kaisar di geng. Dia pikir dia hanya seorang pria yang beruntung. Pukul ketiganya. "Saudara Xiao, pukul mereka." Ketika Luwu di antara penonton melihat penampilan Xiao Yan, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika Durwoksi mengatakan bahwa Wu Wei Tang dan geng persatuan akan bertarung di area hitam, Luwu tahu bahwa apa yang telah diduga Xiao Yan telah terjadi. Sebelumnya, Durwoksi juga dikejutkan oleh Xiao Yan, yang baru saja memasuki jiwa dunia lain. Reaksi pertamanya ketika menerima surat tantangan adalah menarik Xiao Yan, tetapi Luwu menolaknya karena kultivasi Xiao Yan. Meskipun dia cemas, Durwoksi juga dia bukan orang yang tidak punya pikiran, jadi dia tidak membangunkan Xiao Yan secara paksa. "Xiao Yan, meskipun kekuatan jiwamu sangat kuat, kamu masih harus berhati-hati, mereka sangat kuat." Durwoksi berjuang untuk bangun, memberi tahu Xiao Yan dengan hati-hati.
melirik dan melihat Bai Liu Feng pingsan di pelukan Wu Weitang, matanya yang indah penuh amarah. Mata acuh tak acuh Xiao Yan menatap tiga anggota geng persatuan yang pingsan karena pertempuran. Hari-hari ini, semua orang bergaul dengan baik dengan Xiao Yan. Melihat adegan ini pada saat ini, ekspresi Xiao Yan berubah suram lagi. Jangan khawatir, dengan kekuatan mereka, tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa. Tatapannya menyapu kerumunan di Aula Wu Wei di bawah panggung. Meskipun jumlah orangnya besar, kekuatan Xiao Yan tidak ada di mata Xiao Yan. Akhirnya, matanya tetap pada Bai Juelang. Xiao Yan mencibir dan berkata perlahan. Anak laki-laki, siapa kamu? Melihat Xiao Yan menerbangkan tisan dengan satu pukulan, Bai Juelang bukanlah orang bodoh. Dengan kekuatan tisan dan tiga kaisar roh, mereka yang bisa menerbangkannya dengan satu pukulan setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan di atas 6 roh kaisar. Di antara mereka, ada lebih banyak kaisar roh yang pergi ke laut, tetapi lebih dari 5 kaisar dapat dihitung dengan 2 tangan. Di antara semua kaisar yang dia kenal, tampaknya tidak ada pemuda seperti itu di depannya. Ketika Bai Juelang diam-diam menebak, semua orang di sekitar beberapa penonton geng juga terkejut. Pembangkit tenaga listrik yang menerbangkan 3 kaisar dengan satu pukulan setidaknya di atas 5 kaisar. Apa geng persatuan kecil ini? Kapan ada orang kuat seperti itu? Xiao yang terkekeh ringan, menatap Bai Juelang dengan ketidakpedulian di matanya, dan berkata, apakah kamu tidak menginginkan Emperor Kristal? Aku mengeluarkan 100.000 Emperor Kristal, bagaimana? Naiklah jika kamu mau. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, roh kaisar ditambah jiwa dunia lain, tidak perlu takut kepada siapapun dengan kekuatan roh kaisar. Hanya untuk mengambil kesempatan ini hari ini untuk mengkonsolidasikan status geng persatuan dalam kegelapan daerah, sehingga tidak seorang pun dari orang-orang ini ingin melawan geng persatuan di masa depan. Sehat. Mendengar ini, Bai Juelang tidak segera melakukan perlawanan seperti yang diharapkan Xiao Yan, tetapi jatuh ke dalam perenungan. Setelah bertanggung jawab atas Aula Wu Wei selama bertahun-tahun, dia secara alami memiliki rencana yang dalam, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan dia tidak bertindak gegabah. Melihat kerumunan di sekitar, Xiao Yan tersenyum lagi dan berkata, tentu saja, siapapun yang ingin mendapatkan 100.000 kristal kaisar dapat datang dan bertarung melawan Xiao, bagaimana? Apakah anak ini gila, begitu sombong hanya dengan mengalahkan salah satu dari 3 kaisar? Saya tidak tahu apa langit tinggi dan bumi tebal, orang seperti ini bisa hidup lama di area hitam. Semua orang di bawah terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian mencibir, suara menghina mereka semakin keras. Melihat Xiao Yan berdiri mendominasi di tengah panggung, menyatakan perang dalam bentuk terselubung melawan pasukan di seluruh area hitam, Dun Woxi terkejut, dan menatap Xiao Yan dengan tidak percaya, apakah orang ini hanya mengandalkannya? Atau dia di sini untuk membodohi dirinya sendiri. Oke, karena Hall Master 100 tidak mau maju, biarkan seseorang datang dan mencobanya. Tidak lama setelah suara Xiao Yan jatuh, seorang pria berkepala botak penuh kengerian melompat keluar dari kerumunan dan berdiri kokoh di atas panggung, suaranya bergetar seperti guntur. Hei, ini Hei Xiaohu, pemimpin geng macan hitam di bawah Wu Weitang. Orang ini memiliki kekuatan 5 kaisar, dan bahkan 6 kaisar sangat takut padanya. Melihat pria botak itu, semua orang di bawah segera mulai berdiskusi, dan dalam beberapa kata asal-usul pria botak itu menjadi jelas. Bai Juelang masih tidak berbicara, menatap pria botak itu dengan kilatan cahaya aneh di matanya. Nak, kamu berbicara tentang 100.000 kristal kaisar. Hei Sahu memandang Xiao Yan yang hanya mencapai dadanya dan mencibir. Itu benar, 100.000. Karena itu masalahnya, aku akan bertaruh dengan kalian semua. Setelah berbicara, Xiao Yan melirik pria botak yang agresif dan berkata, gengmu adalah bawahan Wu Wei Hall, jadi jika kamu mengalahkanku, 100.000 kristal kaisar akan menjadi milikmu. Di mata semua orang, Xiao Yan membalik tangannya dan kartu kaisar kristal muncul di telapak tangannya. Dengan gelombang itu, sekelompok kristal kaisar jatuh. Aku akan, melihat Xiao Yan melemparkan hampir 1.000 kristal kaisar dari tangannya, semua orang di bawah terengah-engah, ingin segera naik dan membunuh pemuda berbaju hitam itu. Namun, jika Anda kalah, apapun dari geng Anda, bahkan sehelai rumput pun, adalah milik geng bersatu. Nada bicara Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan tatapannya ke arah Hei Sahu penuh dengan niat membunuh. Hei Sahu, yang sebelumnya masih terkejut dengan kemurahan hati Xiao Yan,
Mendengar ini, ekspresinya berubah, dan seringai muncul di wajahnya yang mengerikan, dan berkata, "Wah, apakah kamu menginginkan geng macan hitamku? Kamu tidak takut mati." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, macan jahat hitam bergegas menuju Xiao Yan seperti badai, dan kaisar asal Qi yang ganas di atas tinjunya menyebabkan gesekan di udara sekitarnya. Itulah janjinya. Xiao Yan menertawakan ini, menatap Hei Sahu yang bergegas dengan ekspresi yang sama. Tepat sebelum tinju besi yang terakhir hendak mengenai dadanya, Xiao Yan tiba-tiba menurunkan tubuhnya, dan langkah kakinya bergerak sedikit, mudah untuk melarikan diri dari pukulan marah harimau jahat hitam. Ledakan. Xiao Yan, yang telah menghindar di masa lalu, mengangkat tinjunya tanpa ragu-ragu, dan membantingnya ke arah perut Hei Xiaohu. Dengan kekuatan yang begitu besar, ada ledakan sonic boom di udara. Engah. Kecepatan Xiao Yan begitu cepat sehingga Hei Xiaohu tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia dipukul. Dia dipukul dengan keras di perut. Hei Xiaohu tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya yang besar terhuyung-huyung berdiri. Sebelumnya semua orang bisa bereaksi, dia tidak berdaya, jatuh di atas panggung. Akui saja kalah. Yah, saya akan menerima geng macan hitam Anda dengan enggan. Bos Du, saya akan membiarkan saudara-saudara mengambil alih geng macan hitam. Jika Anda tidak setuju, biarkan dia datang kepada saya. Bahkan tanpa melihat Hei Sahu yang jatuh, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras menyebabkan semua orang di bawahnya tercengang. Apa, Hei Xiaohu dipukul oleh anak itu. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anak itu, seorang kaisar? Durwoksi di antara hadirin melihat senyum Xiao Yan. Pada saat ini, senyum itu benar-benar menjadi misteri di mata Durwoksi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, tanpa sadar dia setuju. Kamu bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan geng macan hitam membiarkanmu mengambil alih? Ada banyak anggota geng macan hitam, dan ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka sangat marah, dan mereka ingin memotong Xiao Yan menjadi 8 bagian. Xiao Yan memandang para anggota geng macan hitam yang ribut dengan mata acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Saya berkata, siapapun yang tidak setuju dapat datang kepada saya." Paksaan yang terkandung dalam tatapan ini sontak membuat beberapa anggota geng macan hitam bergidik, keringat dingin bercucuran di kening mereka, dan mereka terdiam beberapa saat. Melihat Xiao Yan berdiri di atas panggung sendirian, mengintimidasi hampir 100 orang di bawah, semua orang di Unity Gang penuh dengan kekaguman. Untuk pria berdarah ini disebut pria sejati. 100 Hall Master, bagaimana kalau bertaruh denganmu? Sebagai salah satu dari 3 geng besar di area hitam, Wu Wei Hall memang tidak sebanding dengan beberapa geng kecil. Jika kamu kalah, 1 juta Emperor Crystal akan ditawarkan. Jika kamu kalah, semua yang ada di Aula Wu Wei milik geng persatuan, apakah kamu berani bertaruh? Apakah kamu berani bertaruh? Xiao Yan berdiri di atas panggung, menatap Bai Juelang di bawah panggung, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. 1 juta, anak ini gila, ini memaksa Hall Master Bai untuk setuju. Mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang di bawah menjadi heboh, karena ketidakpercayaan Hei Sahu yang luar biasa bahwa dia dirobohkan oleh satu pukulan dengan cepat terganggu oleh petir ini. Sangat arogan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Bai Juelang juga menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mencibir dan berkata dengan kejam, orang tua ini telah berada di area gelap ini, selama puluhan tahun. Apa yang tidak berani dilakukan? Jika kamu kalah hari ini, hidupmu dan 1 juta kristal kaisar akan diambil oleh orang tua ini. Di bawah pengawasan semua orang, Bai Juelang berjalan ke medan perang sambil berbicara. Bai Liu Feng, yang didukung oleh beberapa bawahan Wu Wei Tang, juga terbangun pada saat ini. Mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Lihat. Kekuatan area hitam besar ini dapat digolongkan dalam 5 besar. Meskipun pemuda ini membunuh harimau jahat hitam dengan 1 pukulan, perbedaan antara 5 kaisar dan puncak kaisar lebih dari setengah bintang. Apakah pemuda ini benar-benar gila? Ketika Bai Juelang berkuasa, suara bisikan orang-orang di bawah menjadi lebih keras, dan beberapa orang yang sangat bijaksana telah merenungkan secara diam-diam. Meskipun kekuatan pemuda ini sendiri hanya pada tingkat roh kaisar, tetapi dengan sikapnya yang bersemangat dan keberanian melihatnya, itu jelas tidak sebanding dengan roh kaisar biasa.
Dengan cara ini, menantang Bai Juelang bukanlah demam sesaat, tetapi mencoba mengalahkan yang terakhir agak konyol, lagi pula, yang terakhir ada di area hitam. Prestise tahun-tahun ini tidak sia-sia. Situasi terbaik saat ini adalah keduanya terluka parah pada saat yang sama. Pada saat itu, saya akan menjadi nelayan lagi. Roh kaisar kecil tidak memiliki keberanian dan keberanian yang kamu miliki. Benar-benar tidak biasa bagimu untuk berani memanggil dewan lelaki tua di panggung ini, tetapi terlalu aneh untuk mengalahkan lelaki tua itu dengan ini. Bai Juelang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Xiao Yan dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun yang terakhir membunuh Hei Xiaohu dengan satu pukulan, di matanya, itu tidak layak disebut sama sekali, saya tidak tahu berapa banyak yang terbunuh. Jika kamu mencobanya, kamu akan tahu. Xiao Yan juga tersenyum tipis tanpa alasan sedikit pun. Akhir-akhir ini, dia juga telah mendengar banyak cerita masa lalu tentang Bai Juelang dari mulut Luwu. Meskipun Aula Wu Wei memiliki dua aula, tetapi Bai Juelang hampir menaungi keponakannya Bai Liu Feng, tanpa kekuatan nyata di geng, dan bahkan beberapa orang kuat tidak mendengarkan kata-kata Bai Liu Feng sama sekali. Di bawah kepemimpinan Bai Juelang, Wu Wei Tang menduduki hampir 3 wilayah hitam, tanah, tetapi masih tidak memberikan keponakannya sedikit area pengelolaan. Baiklah kalau begitu, orang tua ini akan mematahkan kakimu dan memintamu untuk berlutut dan menyerahkan 1 juta kristal kaisar. Berbicara tentang kristal kaisar, mata Bai Juelang berkilat dengan keserakahan. Biaya perlindungan yang dikumpulkan oleh 10 geng hanya lebih dari 100.000 yuan setelah menghapus biaya dalam geng dan pil obat restoratif yang harus dibeli. Sisa kaisar kristal kurang dari 80.000 yuan. Meskipun ada beberapa penghasilan tambahan karena membunuh orang itu terlalu sedikit di mata Bai Juelang. Dia memiliki ambisi besar dan selalu ingin memonopoli seluruh wilayah hitam. Tetapi karena dia menderita kerugian dari Xuan Gang, dia hanya tahu tentang dia seberapa lemah kekuatannya. Dan dengan 1 juta kristal kaisar, waktunya untuk dipromosikan menjadi kaisar akan terbatas, dan pada waktunya, bukan tidak mungkin untuk mencaplok Geng Xuan. Dia berpikir cepat, tapi gerakan Bai Juelang sama sekali tidak lambat. Ketika suara itu jatuh begitu saja, sosoknya sudah bergerak, dan dia tersapu ke arah Xiao Yan. Kecepatannya lebih dari 1 langkah lebih cepat dari Hei Xiaohu. Asal yang perkasa Kaisar Qi bergegas keluar, dan aura sengit berangsur-angsur mengembun. 1000 gelombang telapak tangan, Bai Juelang berteriak marah, dan aura biru di kedua telapak tangan tiba-tiba berkembang dan melesat keluar dari sudut misterius. Kaisar Yuan Qi yang kejam seperti gelombang raksasa berlapis 1000, dan terus diarahkan ke Xiao Yan Kuang, memancar menjauh. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, dan ketika dia membalikkan telapak tangannya, penguasa Changyan sudah ada di tangannya, dan rantai sumber yang berkedip-kedip bergetar hebat. Penguasa Guntur Bafang, dengan minuman ringan di hatinya, penguasa Changyan di tangan Xiao Yan dengan cepat melambai, membawa sumber energi kaisar yang kuat dan melambai 8 kali di udara dalam sekejap. Pada saat itu, ruang di depan Xiao Yan adalah sudah penuh. Busur guntur perak. Ketika gelombang raksasa 1000 lapis menyapu, penguasa Changyan di tangan Xiao Yan juga dengan keras menghadapinya. Dan busur guntur perak di sekitarnya langsung memancarkan kilat, mengaum seperti ular guntur kecil. Naik bergegas ke gelombang raksasa ribuan lapis yang mengerikan, cahaya gemuruh melintas dan gelombang raksasa 1000 lapis telah menghilang dari udara tipis. Di bawah mata semua orang yang terkejut, ruang di depan Xiao Yan tampaknya dipenuhi dengan cahaya guntur yang tak ada habisnya. Meskipun gelombang besar satu demi satu sangat kuat, mereka tetap tidak dapat menembus perlindungan cahaya guntur. Lapisan gelombang besar akan terkikis dan hilang. Bagaimana mungkin? Hallmaster Hundred Thousand Wafes Palem sudah cukup untuk membunuh 7 kaisar roh biasa dengan 1 pukulan, tetapi itu tidak berpengaruh pada orang ini. Beberapa petinggi di Aula Wu Wei di bawah merasa ngeri ketika mereka melihat ini. Melihat Xiao Yan, ekspresinya penuh kejutan, dan jantung Bai Liu Feng melompat ke tenggorokannya. Di satu sisi, dia berharap Xiao Yan akan menang. Jika tidak, dengan temperamen Bai Juelang, dia pasti akan membunuh Xiao Yan, dan kemudian geng persatuan pasti akan melarikan diri. Tanpa kehilangan nasib dihancurkan, Durwoksi mungkin akan dibunuh olehnya. Tetapi di sisi lain, dia tidak ingin Xiao Yan menang. Setelah berada di area hitam begitu lama, dia juga tahu bahwa hanya ada satu takdir yang harus hilang, dan itu adalah kematian. Bai Juelang, sebagai satu-satunya kerabatnya, meskipun dia sangat membencinya, dia masih tidak tahan.
Kamu bajingan, sebenarnya tidak apa-apa. Mata Bai Juelang juga penuh dengan horor, dan kemudian dia tersenyum dingin. 1000 gelombang palem, 1000 gelombang. Dengan teriakan marah, di telapak Bai Juelang, sumber Kaisar Qi yang lebih tirani membuat beberapa orang lemah di bawah pucat untuk sementara waktu, dan pembangkit tenaga listrik di puncak roh Kaisar memang sangat kuat. Qianlang Palem adalah seni kekaisaran tingkat tinggi. Ini dibagi menjadi 3 langkah, 10 selancar, 100 gelombang dan 1000 gelombang. Kekuatannya lebih kuat dengan setiap langkah. Pada awalnya, Bai Juelang langsung menggunakan 100 gelombang. Dengan jejak efeknya, jantung terbanting, dan Kaisar Qi yang asli semuanya dicurahkan, dan langkah terkuat dari Tousan Wafes Palem ditampilkan. Merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba pada penguasa Changyan, Xiao Yan sedikit mengernyit. Melihat sorot mata Bai Juelang melalui lapisan gelombang air, Xiao Yan juga mencibir di sudut mulutnya. Dan kemudian pergelangan tangannya terangkat, buritan dengan kekuatan kejutan. Busur petir yang menempel pada permukaan penguasa Changyan meledak dalam sekejap, seperti bilah raksasa yang memotong laut dan langit. Itu rusak. Melihat ini, Bai Juelang yang bangga seperti disambar 5 guntur, skill kaisar yang paling dibanggakan dihancurkan oleh roh kaisar kecil, dan kejutan di hatinya bisa dibayangkan. Melihat Xiao Yan hendak mendekat, Bai Juelang berteriak marah seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Telapak tangannya terbanting, dan gelombang air yang tak terhitung jumlahnya menekan Xiao Yan. Tips untuk mengukir serangga. Xiao Yan mendengus dingin, di bawah pengamatan jiwa dunia lain. Dia bisa melihat setiap gerakan kecil Bai Juelang. Dan ketika dia melihat gelombang air yang luar biasa, penguasa Changyan di tangan Xiao Yan melambai lagi, dengan tajam. Hanya dalam waktu singkat, semua gelombang air diledakkan. Melihat bahwa skill kaisar yang paling kuat dengan mudah dipatahkan oleh Xiao Yan, ekspresi Bai Juelang tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia berpikir bahwa mungkin akan ada pertempuran sengit dengan Xiao Yan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan secara menyeluruh. Orang tua, jika Anda memiliki trik lain, gunakan saja. Xiao Yan memegang penguasa Changyan, menunjuk Bai Juelang, dan berkata dengan acuh tak acuh, keterampilan Kaisar Bai Juelang memang sangat tirani, dan sangat disayangkan bahwa pengguna itu terlalu kejam, lemah jika digunakan oleh Kaisar yang kuat. Xiao Yan harus menghabiskan setidaknya beberapa kekuatan untuk membukanya. Mata suram Bai Juelang menyapu penonton. Banyak dari orang-orang ini memikirkan segalanya tentang Wu Weitang. Itu karena diri mereka sendiri sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Oleh karena itu, untuk tujuan mereka sendiri, mereka tidak boleh kalah. Ketika matanya menyapu ke suatu tempat di bawah panggung, cibiran tiba-tiba muncul di sudut mulut Bai Juelang, dan dia tersenyum muram pada Xiao Yan, dan kemudian tubuhnya melintas dan dia tiba-tiba bergegas menuju Durwoksi yang berdiri di depan. Geng Persatuan, melihat Bai Juelang tiba-tiba bergegas menuju Durwoksi di bawah panggung, Xiao Yan langsung bereaksi, menggertakkan giginya dan mengutuk dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Merasakan bahwa Xiao Yan dengan cepat merasakan ke arahnya, keganasan muncul di ekspresi Bai Juelang, menggigit ujung lidahnya, sinar esensi dan darah menyembur keluar seketika menutupi tubuhnya, dan pada saat yang sama kecepatan Bai Juelang juga meningkat tajam. Sikat, dalam sekejap mata, Bai Juelang meraih lengan Durwoksi dan menarik yang terakhir untuk memblokirnya di depannya. Wah, maju selangkah dan bunuh dia segera. Bai Juelang meraung marah, dan pada saat yang sama, satu tangan sudah mencubit leher putih salju Durwoksi. Dengan kekuatan yang pertama, selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, Durwoksi akan binasa. Kebencian, Xiao Yan, yang hendak bergegas di depan Bai Juelang, harus berhenti, dan menatap Bai Juelang dengan ekspresi muram, dan berkata dengan dingin, jika kamu membunuhnya, aku akan membiarkan kamu dan semua orang di Wu Wei Hall dikuburkan dengan Anda. Haha, tidak masalah. Lelaki tua itu mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkanmu. Jika itu masalahnya, semuanya mati. Lebih baik membuatmu sedikit menderita. Tangan Bai Juelang sedikit meremas, dan wajah Durwoksi langsung memerah. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Paman, turunkan dia, Bai Liu Feng, yang bereaksi, hampir menjadi gila ketika melihat ini, dan meraung putus asa. Diam, bajingan dengan sikunya ternyata, siapa yang lupa membesarkanmu? Ketika anak ini dibersihkan, kamu akan menjadi yang berikutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Xiao Yan yang tidak jauh dan berkata sambil terkekeh, keluarkan 1 juta kristal kaisar, dan kamu akan bertugas mengumpulkan tubuh wanita ini. Setelah berbicara,
Bai Juelang mengangkat lengannya. Durwoksi mencubit lehernya dan mengangkatnya. Anggota badan Durwoksi berjuang lemah di udara, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Kamu masih kepala Aula Wu Wei. Apakah kamu tidak takut dengan ejekan orang-orang di area hitam? Melihat perjuangan Durwoksi yang tak berdaya, hati Bai Liu Feng hampir hancur, dan dia menatap Bai Juelang dengan mata merah dan berkata dengan suara serak. Tertawa, lelucon, siapa yang berani menertawakanku? Keponakan, kamu masih terlalu muda. Di area hitam, hanya mereka yang melakukan apa saja yang bisa hidup lama. Bai Juelang mencibir dan melirik semua penonton, apakah mereka marah atau tenang. Berkata dengan ringan, lalu menatap Xiao Yan dengan wajah acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, bagaimana menurutmu? Xiao Yan mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, membalik telapak tangannya, dan kartu kristal Kaisar Emas muncul di tangannya. Melihat kemunculan tiba-tiba kartu kristal Kaisar Emas, napas Bai Juelang tiba-tiba menjadi sedikit pendek, dan kekuatan di tangannya mengatakan itu tidak bisa tidak meningkat, yang membuat Durwoksi berjuang sedikit lagi. Ruoksi, Bai Liu Feng di bawah panggung tidak tahan lagi, dan melompat dengan liar bergegas menuju Bai Juelang seolah kehilangan akal sehatnya. Sumber energi kaisar di tubuhnya melonjak keluar, membentuk ular piton raksasa biru di tangannya, meludahkan ular yang mengerikan, surat dan bergegas menuju Bai Juelang. Ratusan ombak. Kamu bajingan. Melihat Bai Liu Feng menyerangnya di depan mata semua orang, Bai Juelang sangat marah. Dan dengan senyum muram, dia langsung menarik Durwoksi ke arah serangan Bai Liu Feng. Melihat bahwa Durwoksi tiba-tiba muncul di rute serangan piton raksasa, Bai Liu Feng terkejut, dan buru-buru meraung, dengan paksa memutuskan hubungan antara Kaisar Ki asli di dalam tubuh dan piton raksasa Kaisar Ki. Aduh, piton raksasa, yang telah kehilangan Kaisar Ki aslinya, meringkuk dengan menyedihkan, dan kemudian tubuhnya yang berukuran beberapa puluh meter langsung menghilang ke udara. Bai Liu Feng, yang secara paksa memotong serangan itu, juga menerima kekuatan reaksi tirani. Selama berjatuhan, dia mau tidak mau memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba sedikit memucat. Bajingan kecil, kamu masih terlalu lembut. Melihat Bai Liu Feng, yang jauh lebih lemah, Bai Juelang menunjukkan seringai kejam, lalu menatap Xiao Yan, matanya tertuju pada kartu kristal Kaisar Emas di tangan Xiao Yan. Beberapa dia berkata dengan penuh semangat, jangan main-main, lempar ke orang tua itu. Segera lepaskan aku ketika aku mendapatkan kristal Kaisar. Xiao Yan berkata dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh dalam suaranya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memesan orang tua ini sekarang, aku hitung 3, kalau tidak wanita ini akan mati di depanmu. Bai Juelang melirik Xiao Yan, nadanya juga sama dinginnya. Jangan banyak bicara omong kosong, ini dia. Xiao Yan tersenyum santai setelah mendengar ini, dan melemparkan kartu kristal Kaisar Emas langsung ke Bai Juelang. 1 juta, berikan saja. Untuk seorang wanita ini. Sebagian besar orang di bawah ini kejam, dan tentu saja mereka tidak akan mengasihani siang-siang atau yuyu. Sulit dipercaya untuk melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan 1 juta kristal Kaisar untuk seorang wanita. Bai Liu Feng, yang pucat di samping, menyaksikan Xiao Yan membuang 1 juta tanpa memperhatikan. Jejak keheningan melintas di matanya, dan kemudian dia menertawakan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi di sana bukan pemuda seperti itu. Kuat dia membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Sekarang benar, melihat kartu kristal Kaisar Emas terbang ke arahnya dengan cepat, Bai Juelang tertawa keras, mengulurkan tangannya yang kosong, dan isapannya melonjak, dan dia akan menyedot kartu kristal Kaisar Emas. Xiao Yan menyaksikan tindakan Bai Juelang dengan ekspresi tidak berubah. Ketika kartu kristal Kaisar hendak jatuh ke tangan yang terakhir, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan kekuatan jiwa tak terlihat di antara alisnya langsung mengalir keluar, dan warna emas langsung berubah. Kartu Emperor Crystal disingkirkan. Dia meraih ruang kosong. Bai Juelang tertegun sejenak, dan kemudian tanpa sadar bergegas menuju Kaisar Jingka yang hanya beberapa meter darinya, dan tangan yang memegang leher Durwoksi tidak bisa membantu tetapi sedikit mengendur. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dan kekuatan jiwa yang besar seperti pedang tajam. Mengambil keuntungan dari relaksasi sementara Bai Juelang dari pertahanannya, dia menusuk alis yang terakhir, dan pada saat yang sama,
Zhou Xuan Feng Yu menggunakan tubuhnya, ekstrim, semua orang hanya melihat bayangan hitam samar melintas di atas panggung, dan saat berikutnya Xiao Yan muncul di depan Bai Juelang. Saat Xiao Yan muncul di depannya, kulit Bai Juelang berubah drastis, dia segera meninggalkan kartu kristal Kaisar Emas yang sudah dekat, dan ingin menyeret Durwoxi di depannya. Berdengung, Bai Juelang baru saja bertindak, dan kekuatan jiwa yang ganas dan luas telah membombardir jiwanya seperti palu yang berat, dengan suara dengungan, dan rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuh secara instan. Bai Jue aksi gelombang tidak bisa membantu tetapi mandek. Ledakan, mengambil keuntungan dari momen netralitas ini, tinju Xiao Yan seperti meteor mengejar bulan, membombardir perut Bai Juelang tanpa ragu-ragu, dan kekuatan besar bahkan menyebabkan udara bergetar. Engah. Perut tanpa ampun dipukul oleh Xiao Yan. Rasa sakit Bai Juelang hampir membelah hati, dan rasa sakit yang tak terlukiskan melanda seluruh tubuh, membuat yang terakhir pusing, dan kekuatan seluruh tubuh dengan cepat terkuras, mencubit leher Durwoxi. Tangan tidak bisa bantu tapi lepaskan. Ledakan. Durwoxi yang tidak seimbang jatuh ke tanah dengan lemah. Wajahnya pucat, dia batuk dengan keras, dan ada noda darah yang jelas di lehernya yang seputih salju. Durwoxi, melihat ini, Bai Liu Feng bergegas maju, memeluk Durwoxi, membelai wajah pucat yang terakhir. Durwoxi berjuang untuk membuka matanya, dan menatap Bai Liu Feng di depannya. Mata besarnya yang indah tidak bisa menahan perasaan ada senyuman, dan tak lama kemudian, air mata keluar dari matanya. Bai Juelang juga terlempar ke tepi platform seni bela diri, terengah-engah, batuk banyak darah setiap kali dia batuk, dia bahkan tidak bisa menerima pukulan dari lawan. Xiao Yan, terima kasih. Durwoxi mengangkat kepalanya dari lengan Bai Liu Feng, memandang Xiao Yan yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan tulus. Bai Liu Feng juga mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, dan dia tidak tahu apakah harus melakukannya. Terima kasih Xiao Yan. Kamu adalah Bai Liu Feng. Bai Juelang harus mati hari ini, dan Wu Wei Tang harus dianeksasi oleh geng persatuan. Jika kamu tidak puas, kamu bisa bertarung. Tolong, kalian berdua bisa bertanggung jawab bersama. Saat dia mengatakan itu, Xiao Yan berjalan menuju Bai Juelang yang sedang berjuang untuk bangun. Aura pembunuhnya tidak salah lagi. Di belakangnya, Bai Liu Feng memeluk Durwoxi dengan erat, ekspresinya penuh perjuangan. Durwoxi menatap pria di depannya. Dengan ekspresi berjuang di wajahnya, hatinya terasa sedikit lebih tak tertahankan. Tangan gioknya yang gemetar dengan lembut membelai pipi Bai Liu Feng, dan memaksakan senyum. Bai Juelang juga pamanmu, bagaimanapun juga, aku. Dengan mengatakan itu, Durwoxi tidak bisa menahan diri lagi. Dia jatuh ke pelukan Bai Liu Feng dan terisak. Tapi dia tidak menyalahkan Xiao Yan, hukum wilayah hitam seperti ini, dan akan seperti ini bagi siapapun. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak puas, setelah Bai Juelang meninggal, kamu dapat memimpin Wu Wei Hall, mendominasi kekuatan, dan bertarung dengan Unity Gang sampai akhir. Pada saat itu, aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata kepada Bai Liu Feng sambil tersenyum, lalu tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dia datang ke Bai Juelang yang sedang berjuang untuk bangun, tenggelam, dan darah bercampur dengan hati yang patah menyembur keluar dari mulutnya. Ada kebencian gila di matanya. Tatapan ganas Bai Juelang menyapu Xiao Yan, dan kemudian menatap Bai Liu Feng yang tidak jauh, jari-jarinya terentang kaku, dan dengan susah payah berkata, binatang, aku tahu itu sekarang, seharusnya lebih awal. Bunuh kamu. Petik 2. Suara itu jatuh, kaki yang lemah tidak bisa lagi menopang tubuh besar, dan jatuh dengan lemah dari arena seni bela diri, sebelum jatuh di depan persatuan dan membantu semua orang. Bai Juelang, mati. Ini adalah 5 pembangkit tenaga listrik teratas di area hitam, dan dia terbunuh dengan mudah. Siapa pemuda ini? Melihat kematian Bai Juelang, semua penonton menghela nafas. Melihat Xiao Yan di atas panggung, mata mereka penuh ketakutan dan ketakutan. Di area hitam, membunuh orang telah lama menjadi praktik umum bagi orang-orang ini. Satu kecelakaan, kematian adalah kejadian biasa, tetapi Bai Juelang adalah pria kuat yang telah lama terkenal di wilayah hitam. Tetapi sekarang dia dipenggal dengan 3 pukulan dan 2 kaki oleh seorang pemuda yang tiba-tiba melompat keluar, benar-benar menerobos kerumunan. Bayangkan. Tuan Aula, terbunuh. Semua orang di Wu Wei Tang menyaksikan Bai Juelang runtuh, seperti pilar raksasa yang jatuh ke langit.
Itu terjadi sebelumnya. Meskipun Wu Weitang adalah geng besar dengan ratusan orang, jika orang-orang muda di atas panggung benar-benar ingin membunuh, mereka tidak dapat menghentikannya. Kakak Xiao, bagus sekali. Luwu yang berada di antara penonton melihat Bai Juelang ambruk di depan gengnya sendiri, dan mau tidak mau bersorak keras. Melihat ini, anggota lainnya semua bersemangat, dan mau tidak mau ikut berteriak bersama Luwu. Berjuang arena. Menyaksikan kematian Bai Juelang, tubuh Bai Liu Feng bergetar hebat, dan kemudian dia tertawa getir, jejak kebencian di hatinya telah lama menghilang. Karena dia berada di area hitam, dia harus bersiap menghadapi kematian. Dibunuh hanya bisa berarti bahwa tidak ada yang akan bersimpati dengan kekuatannya yang buruk. Selain itu, selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang mati di bawah tangan Bai Juelang. Memikirkan hal ini, Bai Liu Feng tidak bisa menahan kebenciannya terhadap Xiao Yan. Melihat Durwoksi yang terisak-isak di lengannya, mata Bai Liu Feng penuh dengan rasa tak tertahankan. Antara kasih sayang dan cinta keluarga, dia benar-benar berjuang. Jari-jarinya dengan lembut membelai wajah halus Durwoksi, dan ketika ujung jarinya menyentuh leher Durwoksi, ada darah, kulit Bai Liu Feng berubah. Melihat darah yang perlahan mengalir dari leher Durwoksi, perjuangan di mata Bai Liu Feng tiba-tiba menjadi menentukan. Dia memperlakukan Bai Juelang sebagai kerabat, tetapi Bai Juelang tidak pernah memperlakukannya sebagai keponakan, dan selalu defensif dan berhati dingin terhadap dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia dinobatkan sebagai Master Aula kedua Wu Weitang, tetapi dia tidak memiliki hak. Wanita yang saya sukai hampir terbunuh. Perlahan membelai rambut Durwoksi, Bai Liu Feng menatap Xiao Yan dengan ekspresi tegas dan berkata, saya menerimanya. Sebagai kepala kedua dari Wu Wei Hall, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, Wu Wei Hall akan digabungkan ke dalam Unity Gang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang gempar. Para pemimpin beberapa geng tercengang. Sebagai salah satu dari 3 geng besar di wilayah hitam, Wu Weitang sebenarnya dianeksasi oleh geng persatuan kecil. Saya khawatir pasukan di wilayah hitam ini akan dirombak di masa depan. Ini adalah pemikiran kebanyakan orang. Mendengar ini, Xiao Yan hanya tersenyum ringan, berjalan ke arah mereka berdua, menatap Bai Liu Feng dan berkata, bangun dulu. Bai Liu Feng membantu Durwoksi untuk berdiri dengan susah payah. Sebelum dia bisa berdiri diam, Xiao Yan menendang dan memukul Bai Liu Feng dengan keras. Yang terakhir meluncur beberapa meter di atas panggung seperti bola meriam, baru saja berhenti, dan kemudian meludahkan seteguk besar darah. Xiao Yan, kamu, melihat ini, Durwoksi terkejut, dan hendak bertanya dengan keras, tetapi Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Setelah berbicara, dia datang ke Bai Liu Feng, yang juga berjuang untuk berdiri. Ketika dia bangun, wajahnya sudah berlumuran darah, dan dia menatap Xiao Yan dengan mata bingung. Aku di sini untuk memberitahumu. Jika kamu bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kamu cintai, pria macam apa dia? Xiao Yan menatap mata bingung Bai Liu Feng, dan berkata dengan dingin, yang terakhir tertegun sejenak, dan kemudian kebingungan di matanya langsung berubah menjadi rasa malu, dan jejak terakhir kebencian di hatinya segera menghilang, menatap Durwoksi, suaranya sedikit bergetar, di masa depan, aku tidak akan membiarkan dia terluka sedikit pun. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Dia memandang Bai Liu Feng yang terhuyung-huyung ke arah Durwoksi, dan berkata pada dirinya sendiri, bos, kali ini saya akhirnya bisa menolak kebaikan Anda karena telah menyelamatkan saya, kehidupan. Melihat Durwoksi dan Bai Liu Feng yang saling berpelukan, hati orang-orang di bawah bercampur, orang-orang yang bersatu untuk membantu semua orang bersorak gembira, orang-orang di Aula Wu Wei lamban, dan orang-orang lainnya bahkan lebih rumit. Semua anggota Aula Wu Wei, Master Aula kedua Anda telah mengumumkan bahwa Aula Wu Wei akan digabungkan ke dalam geng persatuan. Jika ada yang tidak setuju, mereka dapat menantang saya atau meninggalkan Aula Wu Wei. Saya tidak punya pendapat, tetapi siapapun yang berani bergabung dengannya, tipu muslihat, aku pasti tidak akan berhati lembut. Berdiri di atas panggung, menatap orang-orang di Aula Wu Wei di bawah panggung, Xiao Yan berkata dengan ringan. Itu mengalir keluar dari alis, membawa tekanan yang tak tertandingi ke orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah ini penuh dengan pria berdarah besi. Melihat metode gemuruh Xiao Yan dan keberanian yang menentukan, mereka menjawab dengan keras tanpa ragu-ragu. Yang lain tertarik dengan jutaan kristal kaisar di mulut Xiao Yan. Setelah bergabung,
Beberapa orang yang tidak puas juga setuju dengan Su dan Snake setelah merasakan tekanan luar biasa dari Xiao Yan. Melihat bahwa Xiao Yan dengan mudah memasukkan semua orang di aula Wu Wei, para pemimpin geng lainnya semua mencemooh. Oke, bos, mulai sekarang, mereka semua akan menjadi bawahanmu. Melihat Durwoksi dan Bai Liu Feng mendekat, Xiao Yan langsung menyingkirkan kekuatan jiwanya dan tersenyum pada mereka berdua. Kamu masih disebut bos, kamu sengaja marah padaku. Durwoksi melirik Xiao Yan dengan marah, dan kemudian tersenyum. Aku baru saja berdiskusi dengan Liu Feng, dan menerima geng sebesar Wu Wei Tang. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan kemampuanku. Ayo, itu kamu. Kamu penuh gaya. Mengapa kamu tidak datang dan menjadi bos? Jangan menolak, aku menyelamatkan hidupmu. Kamu harus setuju dengan syaratku. Durwoksi memandang Xiao Yan, sudut matanya penuh kelicikan. Xiao Yan tertegun sejenak dan menatap Bai Liu Feng, yang juga penuh ketulusan dan berkata, kakak Xiao Yan benar-benar memiliki sikap kepemimpinan, saya tahu kemampuan Ruoxi, tetapi mereka tidak cukup kompeten, tentu saja, saya tahu, bahwa kakak Xiao Yan memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Anda dapat mengambil posisi bos untuk sementara, dan ketika tatanan geng stabil, Anda dapat membiarkan Ruoxi mengaturnya. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar kata-kata itu, dan tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Oke, itu saja. Tetapi para pemimpin geng akan tetap menjadi kalian berdua di masa depan. Aku hanya akan bertindak sebagai agen untuk saat ini. Melihat dua orang yang bersemangat di depannya, Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ide hantu Durwoksi sudah terlihat sendiri. Dia tidak ingin mendekati Bai Liu Feng, jadi dia melemparkan kekacauan ini untuk dirinya sendiri. Beberapa hari ini sibuk, melihat semua orang yang hadir, Xiao Yan menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Ketika berita bahwa Aula Wu Wei dianeksasi oleh geng persatuan menyebar melalui orang-orang yang hadir, itu seperti melemparkan batu besar ke air yang sunyi, dan seluruh area hitam berguncang. Mereka semua mengesampingkan sempoa kecil di hati mereka untuk saat ini, mencari cara untuk bekerja sama dengan raksasa baru ini. Bagian barat wilayah hitam adalah tempat geng Lingkong. Sebagai geng terbesar di barat, geng Lingkong lebih kuat dari Wu Wei Tang. Pasalnya geng Lingkong dan keluarga Feng kota Lingkong sudah lama beredar di area hitam hubungan. Markas besar geng Lingkong adalah kompleks megah dengan puluhan kamar mewah, yang semuanya dihuni oleh geng Lingkong yang menjulang tinggi. Di bagian terdalam halaman adalah aula mewah skala besar, yang merupakan diskusi dari geng Lingkong Aula. Saat ini, sudah diisi dengan elit tulang punggung geng Lingkong. Wu Wei Tang dianeksasi oleh geng yang kurang dikenal. Pemuda bernama Xiao Yan itu memang tidak biasa. Dengan kekuatan roh kaisar, dia dapat dengan cepat membunuh Bai Juelang. Kekuatan dan potensi ini cukup untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di kegelapan daerah. Seorang tulang punggung geng Lingkong berkata lebih dulu, nadanya penuh keheranan. Itu benar, saya mendengar bahwa dia terluka parah dan diselamatkan oleh Durwoksi. Asalnya tidak diketahui. Dengan kekuatan ini, diperkirakan identitasnya pasti tidak biasa. Seorang pria parubaya yang duduk di kursi atas juga bangun dan berkata, prioritas utama adalah mengatur bawahan. Aula Wu Wei pasti akan dibersihkan kali ini, dan kepentingan banyak pemimpin geng harus dilibatkan. Ini adalah kesempatan bagi kekuatan kita untuk tumbuh. Beberapa orang berpandangan jauh ke depan, suara Sen. Petik 2 petik 2. Bantu guru, apa pendapatmu? Melihat semua orang mengungkapkan pendapat mereka, seorang pria parubaya kurus yang duduk di posisi wakil memandang pria tua kontemplatif berbaju biru di sebelahnya, dan berkata dengan hormat. Orang tua di sini menyipitkan matanya sedikit, dan mengetuk meja dengan ringan dengan dua jari. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera menghentikan suara diskusi. Di aula konferensi besar, hanya suara lelaki tua yang mengetuk pintu, meja bergema. Setelah waktu yang lama, lelaki tua di sini perlahan berkata, pemuda ini bernama Xiao Yan sangat terampil. Ternyata geng di bawah Wu Wei Tang akan mengenakan pakaian yang dia bersihkan, jadi jangan mengambil tindakan apapun, pertama, dan biarkan dia memulai geng. Saatnya mengirim seseorang untuk membawa beberapa hadiah untuk memberi selamat, dan untuk membuat hubungan lebih baik terlebih dahulu. Meskipun kami tidak takut, tetapi kami tidak terburu-buru saat ini. Pria muda dan potensial harus sangat tertarik dengan klan. Ternyata di aula konferensi mewah Aula Wu Wei, Xiao Yan duduk di kursi Bai Juelang dan merasakan ledakan kenyamanan, lalu memandang Durwoksi dan Bai Liu Feng di aula konferensi, dan berkata, saya dalam kegelapan.
Saya memberitahu bos dari berbagai geng di medan pertempuran distrik bahwa akan ada pertemuan geng dalam 2 hari, dan kalian berdua akan menyelesaikan semuanya dalam 2 hari. Apa, maksudmu kamu ingin menjadi penjaga toko? Durwoksi berkata dengan tidak puas. Aku bosnya, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu, apakah kamu berani tidak mematuhi perintah bos? Xiao Yan tertawa menggoda, lalu berdiri dan pergi sambil tersenyum, hanya menyisakan Durwoksi dan Bai Liu Feng, dengan wajah kesal. Aku tidak menyangka orang ini begitu tak tahu malu. Melihat punggung Xiao Yan, Durwoksi berkata dengan marah. Bai Liu Feng tertawa kecil, dan berkata, kita seharusnya bisa memahami tindakan Xiao Yan, apa yang ingin dia lakukan sekarang. Bukan hal-hal kecil seperti ini, tetapi faktor yang memecahkan kerusuhan geng baru. Petik 2. Petik 2 titik titik titik. Bagaimana ini bisa dianggap masalah sepele? Durwoksi cemberut dan menatap Bai Liu Feng dengan wajah cemberut. Ngomong-ngomong, menurutmu apa nama yang lebih baik untuk geng baru? Setelah mengeluh, Durwoksi memikirkan ini dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Aula Naga Merah adalah salah satu geng paling kuat di area ini selain Aula Wu Wei. Anggotanya hampir 100. Ini adalah satu-satunya geng di area ini yang berani menentang Aula Wu Wei yang asli. 3 aula di Aula Naga Merah Detuan adalah saudara, ketiganya ambisius, dan kekuatan mereka telah mencapai 7 kaisar. Saya mendengar bahwa mereka bertiga memperoleh sejumlah keterampilan kaisar bersama beberapa tahun yang lalu. Setelah pelatihan, ketiganya cukup untuk melawan kaisar. Satu-satunya kekurangan adalah 3 orang harus bertarung pada saat yang sama, dan kekuatan 1 orang yang berkurang akan sangat berkurang. Itulah sebabnya Aula Naga Merah tidak pernah bisa menggantikan Aula Wu Wei. Xiao Yan berdiri di depan pintu masuk Aula Naga Merah. Di depan mereka ada 3 kepala Aula Naga Merah, dan di belakang mereka ada lusinan anggota elit. Haha, aku baru saja mendengar tentang perbuatan Agung Xiao Yan dari bawahannya, dan sekarang aku telah datang. Itu adalah suatu kehormatan bagi Aula Naga Merah. Yang tertua dari 3 bersaudara memandang Xiao Yan yang datang sendirian, suram dan dingin, tertawa. Pemimpin sekte Xiao terluka parah dalam satu pukulan. Kekuatan ini dapat digolongkan di seluruh area hitam. Dia tidak puas dengan Aula Wu Wei, dan dia ingin mencaplok Aula Naga Merah saya. Anak kedua yang tinggi di sebelahnya juga mencibir. Melihat senyum tanpa komitmen Xiao Yan, anak ketiga mendengus dingin. Jangan berpikir bahwa setelah mengalahkan Bai Juelang, langit tinggi dan bumi tidak diketahui. Ketiga saudara laki-lakiku sudah memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi mereka belum melakukannya. Xiao Yan tidak berbicara. Kekuatan jiwa melonjak dari tengah alisnya. Dengan cepat memukul 3 orang seperti palu raksasa, kekuatan jiwa yang kuat bahkan menggulung kerikil dan puing-puing di sekitarnya, dan tersapu seperti embusan angin dan hujan. Kekuatan jiwa, yang tertua dari 3 bersaudara melihat pemandangan ini, dan tatapannya sudah sadar. Ekspresinya sedikit berubah, dan sebelum dia bisa berbicara, 2 lainnya sudah berdiri di belakangnya, membentuk formasi aneh. Kaisar Qi asli disuntikkan ke dalam bos dengan panik, bos berteriak dengan marah, dan membanting tangannya, membentuk kejutan badai besar. Semua yang ada di badai itu terkoyak, palu jiwa Xiao Yan memasukinya, dan badai itu menemui jalan buntu sejenak, dan akhirnya dimusnahkan. Keterampilan kekaisaran ini benar-benar dapat menahan serangan jiwa. Xiao Yan juga cukup terkejut ketika dia gagal mendapatkan satu pukulan pun. Melihat formasi yang dibentuk oleh ketiga bersaudara itu, dia tidak bisa tidak merenungkan, keterampilan kekaisaran bersama yang mereka miliki, punya harus ini. Aku tidak menyangka kekuatan jiwa orang ini menjadi begitu kuat. Sepertinya dia tidak kalah dengan beberapa alkemis hebat di persekutuan Master Alkimia Kota Lingkong. Menyaksikan badai di depannya dan kekuatan jiwa Xiao Yan sedang dimusnahkan pada saat yang sama, anak kedua dari 3 bersaudara itu tampak ngeri. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, kekuatannya sendiri hanya roh kaisar. Keterampilan kaisar gabungan dari kita bertiga sudah cukup untuk membunuhnya dengan cepat, memancar darinya. Membunuh, bos berteriak keras, dan mereka bertiga bergegas menuju Xiao Yan serempak. Keenam telapak tangan menembak pada saat yang sama, dan mereka membombardir dengan kekuatan besar. Kaisar Yuan Qi yang kejam menyebabkan kerikil di sekitarnya terbang, dan kemudian diam-diam hancur. Ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut. Dengan kerja sama ketiga orang ini, telapak tangan biasa memiliki kekuatan seperti itu, yang sebanding dengan 100 gelombang telapak 1000 gelombang. Jika ketiga orang ini menunjukkan kekuatan penuh mereka, itu memang cukup untuk membunuh mereka dengan mudah ratusan gelombang.
Kekuatan angin di bawah kakinya dihasilkan secara diam-diam. Xiao Yan dengan cepat menghindari 6 telapak tangan yang dibombardir oleh mereka bertiga. Melihat ini, ketiga bersaudara itu mendengus ringan, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat tajam. Dalam sekejap mata, mereka berada di depan Xiao Yan. Tinju diayunkan pada saat yang sama, dan tiga kekuatan menakjubkan berkumpul bersama untuk membentuk tinju raksasa yang terdiri dari Kaisar Qi asli. Kekuatan mengejutkan melonjak dari tinju raksasa, dan meledak menuju Xiao Yan seperti meteor yang melintas di langit. Sebelum dia bisa menghindar tepat waktu, alis Xiao Yan sedikit menyempit, dan energi Kaisar Sumber melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya. Ledakan, suara besar keluar, dan energi luar biasa meluap, menyebabkan anggota Aula Naga Merah di sekitarnya terbalik ke tanah. Beberapa pohon di sekitarnya hancur, dan beberapa dinding batu juga hancur menjadi terak. Kekuatan besar membuat Xiao Yan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sensasi kesemutan dari tinju kanannya membuat alisnya sedikit berkerut, dan Ki Kaisar asli di tubuhnya juga jatuh, ki dan darahnya melonjak. Tinju itu cukup untuk dibandingkan dengan pukulan seorang kaisar biasa. Anak ini tidak terluka, ketiga bersaudara itu tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya mundur beberapa langkah ketika melihat Xiao Yan. Mereka semua terkejut. Pukulan ini, belum lagi roh kaisar, akan membuat tidak nyaman bahkan jika roh kaisar berada di puncak. Petik 2 titik titik titik. Hei, seperti yang diharapkan dari orang yang dengan mudah membunuh Bai Juelang, kekuatannya benar-benar kuat. Kata bos dengan wajah muram, lalu berteriak dengan marah. Mereka bertiga bergerak dan menggertak diri lagi. Xiao Yan menatap tiga orang yang datang dengan kasar, mendengus dingin, dan bergegas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.